Pagi itu, gua dan Raisa berdiri gak sabar di pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini bukan hari yang biasa, karena sepupu Raisa yang sudah lama menimba ilmu di Jepang, akhirnya pulang. Namanya Sinta, cantik, cerdas, dan karismatik. Sinta adalah anak dari seorang pengusaha sukses yang tajir melintir. Banyak yang bilang dia paket lengkap, otaknya encer, wajahnya cantik, gayanya elegan. Raisa, Kak Sinta itu masih sama kayak yang dulu nggak? Dulu kan cantik banget. Ya iyalah, masih sama dia kayak dulu. Kuliah di Jepang gitu loh, pasti makin cantik, makin pinter juga. Gua tuh dari kecil dengar cerita soal dia mulu. Katanya tiap semester ranking 1. Gila sih. Itu beneran Asda, dia tuh otaknya encer, tapi orangnya low profile banget. Nggak sok jago, nggak sok pinter. Gua pengen kayak dia deh Raisa, kuliah ke luar negeri, pinter, mandiri, cantik pula. Ya bisa dong Asda, lo juga sekarang rajin belajar. Terus lo punya podcast tuh, keren banget. Lumayan terkenal lagi. Itu dia ya? Kak Sinta. Raisa, ya ampun, akhirnya ketemu juga. Lo udah cantik, dewasa juga sekarang. Ih, lo apalagi makin cantik. Nih kenalin lagi, Asda, masih inget gak? Masih lah, kalian berteman dari kecil kan? Asda, lo juga makin cantik banget. Makasih Kak, gua inget banget deh. Dulu lo sering duduk di teras sambil belajar, dengerin musik klasik. Gue masih dong dengerin musik klasik. Itu membantu konsentrasi lo. Kak, lo lapar nggak? Kita dari tadi belum makan loh, nungguin lo di sini. Parah, lapar banget gua. Ayo kita cari makan yang enak. Gua traktir kalian. Sekalian ngobrol-ngobrol. Udah lama kan kita nggak ngobrol bareng? Gue seneng banget. Akhirnya bisa duduk bareng kalian kayak gini. Berapa tahun ya kita nggak bertemu, Raisa? Terakhir pas lo liburan ke Jepang. Itu juga lo masih SMP deh kayaknya. Ember, lo sih sibuk banget. Video call aja susah. Apalagi balik ke Indonesia buat nongkrong. Ya maaf, kuliah gua itu padat banget Raisa. Skripsi, magang, seminar. Bener-bener ya hidup gua itu buat akademik doang. Tapi lo keren Kak Sinta, udah pinter, cantik, paket lengkap banget. Pasti banyak cowok yang deketin. Jangan salah Asda. Mungkin gua nggak sesempurna itu karena selama ini nggak ada tuh cowok yang deketin gue. Gue curiga lo terlalu picky deh. Atau cowok-cowoknya minder sama lo. Jujur ya, gua emang dulu nggak buka hati. Fokus gua tuh belajar dulu. Tapi sekarang gua mulai mikir deh, gua mulai kesepian. Mungkin udah saatnya ya coba buka ruang buat seseorang. Secara gua juga baru lulus kuliah. Kalau ada yang deketin gak ada salahnya loh untuk dicoba. Sebenarnya ada sih yang deket dan lagi ngobrol sama gua, teman SMA gua dulu. Nah kan, seru nih. Siapa tuh? Namanya Panji. Dulu dia itu ketua OSIS dan sekarang dia sering chat, malah ngajak ketemu nih pas gua balik Indonesia. Panji. Namanya sih kayak cowok baik-baik ya. Tapi lo mesti hati-hati Kak Sinta. Jangan asal buka hati cuma karena kesepian. Iya Kak, harus cowok yang selevel sama lo. Jangan yang malah bikin lo repot atau ngehambat kegiatan lo. Tenang, gue juga gak mau asal. Gue bakal lihat dulu nih niat dan karakternya. Soalnya kalau pasangan itu bukan cuma buat pacaran doang kan, tapi buat jadi partner seumur hidup juga kan. Insya Allah. Betul. Malam itu, Jakarta terasa begitu hangat. Hembusan angin membawa aroma jalanan kota yang sibuk. Di tengah kehangatan itu, ada satu hati yang lebih hangat daripada yang lain. Dia adalah Sinta, berdiri di depan jendela apartemen, menatap kelap-kelip kota. Tangannya memegang handphone dan senyum di wajahnya mengembang. Tidak sabar untuk mengabari seseorang. Halo, Panji? Sinta, jangan-jangan lo udah balik di Indonesia ini? Iya dong, gue baru nyampe siang tadi. Wah gila, gua kira lo bakal balik bulan depan. Tapi sumpah ya, gua seneng banget lo pulang. Kok bisa sih seneng banget? Emang kenapa tuh? Gua seneng aja, karena minggu ini gua lagi sedih Gua baru resign, tahu nggak? Hah? Serius? Kok resign?
Ya gitu deh, kerjaan gua udah nggak ngasih ruang buat nafas. Gua butuh break. Sekarang lagi nyari arah baru aja. Lagi ngeberesin hidup juga sih. Gue salut sih, lo berani ambil keputusan itu. Kadang emang perlu berhenti buat bisa jalan lagi, bukan? Benar, makasih ya. Lo minggu ini ada waktu nggak? Gua pengen banget ketemu. Tapi jangan di tempat fancy ya. Gua lagi low budget ini, malu. Woi, gua pulang buat ketemu orang-orang yang penting, bukan buat gaya-gayaan. Mau ketemu di warung nasi uduk juga hayu. Lo tetep gokil ya, kayak dulu. Ya udah, kita nonton aja mau nggak? Ada film yang pengen gua tonton bareng sama lo. Kalau traktir nonton film sih, gua bisa. Oke, deal. Lo pilih filmnya, nanti gua yang bayarin popcornnya. Oke, gua catet nih. Lo jangan ghosting ya. Ih, gua yang nelfon ngabarin lo, masa gua yang ghosting juga? Gila lo. Siap. Malam itu Sinta ngerasa nyaman banget. Panji beda, nggak berusaha kelihatan keren, nggak pura-pura punya segalanya, tapi justru dari ketidaksempurnaannya, Sinta mulai tertarik. Jujurnya Panji, polosnya, dan keberaniannya buat bilang, gua nggak punya cukup uang. Mungkin ini cowok yang selama ini Sinta cari. Cowok yang nggak palsu, cowok yang tulus. Raisa, gimana kabar Kak Sinta? Dia cerita semalam abis nonton bareng Panji. Katanya nyaman banget. Akhirnya ngerasa punya teman dekat setelah sekian lama Kak Sinta sibuk terus. Duh, seneng dah dengernya. Kak Sinta kan udah lama jomblo. Akhirnya ada juga yang bikin dia senyum terus. Semoga berlanjut ya. Iya, semoga cocok deh dia sama cowok yang namanya Panji-Panji itu. Panji? Maksud lo Panji yang dulu alumni SMA kita? Yang dulu dia itu ketua OSIS? Iya betul, dia teman SMA Kak Sinta. Emang lo kenal? Kalau bener Panji itu, gua kenal. Dia jauh lebih tua dari gua. Kita pernah satu tongkrongan. Nongkrong bareng beberapa kali sih. Oh ya? Terus gimana orangnya? Jujur aja ya, dia punya masalah tau nggak? Dulu sempat beberapa kali pinjem duit ke anak-anak tongkrongan. Sering banget bilangnya nanti gua balikin. Tapi ya sampai sekarang juga nggak jelas. Serius, Jafir? Gue nggak bilang dia orang jahat ya. Tapi si Panji itu punya kebiasaan susah ngatur duit. Dan kalau udah mepet, dia suka cari jalan yang gampang. Termasuk pinjem ke orang atau pinjol. Waduh, gimana ini Raisa? Ya masa Asda gue bilang ke Kak Sinta si Panji anak yang bermasalah? So tau banget gak sih gue? Aduh, gimana ya ini ya? Ya semoga aja ya, bukan Panji yang gua maksud. Minggu pagi, langit cerah. Matahari baru muncul malu-malu di ufuk timur. Jalanan sekitar apartemen Sinta masih sepi. Suara burung mulai ramai di pepohonan. Sementara itu, di kamar, Sinta masih terlelap di bawah selimut yang tebal. Weekend ini adalah waktu yang terbaik untuk istirahat seharian. Tapi tiba-tiba, HP Sinta bergetar. Aduh, siapa sih pagi-pagi udah nelpon aja? Ih, si Panji, ngapain sih nelpon pagi-pagi banget? Belum jam 6 loh ini. Halo, apaan sih Panji? Ini masih pagi loh, ganggu banget tahu. Lah, bukannya lo yang bilang kemarin mau hidup sehat, bangun pagi, terus olahraga? Iya, tapi nggak hari ini juga. Ini hari Minggu Panji, harinya istirahat. Justru ini hari Minggu, hari yang tepat untuk memulai olahraga. Ayolah, kita lari ke HI. HI? Ngapain Panji ke bundaran HI sih pagi-pagi? Lo kelamaan di Jepang kan? Ada Car Free Day lo di sana, tapi sampai jam 10 aja. Kita bisa bebas tuh lari di sana. Aduh. Jangan adu-adu deh Sinta, ayo bangun. Daripada masih di kasur kayak kepompong. Gua jemput lo 20 menit lagi ya. Iya deh, iya. Gua siap-siap dulu ya. Oke ya, tunggu gua ya Tuan Putri. Tungguin. Iye, dasar gila. Si Panji ini nyebelin banget. Tapi ya juga sih, gue jarang olahraga. Kayaknya dia bener juga. Mungkin udah saatnya mulai gerak, jangan mager terus. Ya udah, gue siap-siap sekarang. Minggu pagi, langit Jakarta cerah. Matahari
mulai naik malu-malu di antara gedung-gedung tinggi. Suara klakson dan deru kendaraan belum terlalu ramai terdengar. Beberapa orang berlari santai di area Bundaran HI. Panji, ya Tuhan, capek banget gue. Sumpah deh, gak nyangka lo ngajak lari beneran. Gua kira bercanda. Lah ini namanya hidup sehat Tuan Putri. Masa lari baru 2 putaran aja udah nyerah? Lo cupu banget. Cupu mata lo, pelan-pelan dong larinya, namanya juga baru mulai. Iya deh, maaf. Tapi lo seneng gak? Wah seneng, ini hal yang baru buat gua. Gue juga gak tahu loh, ternyata seramai ini ya Bundaran HI kalau lagi Car Free Day. Pastinya dong, semuanya kumpul di sini. Lihat deh Sinta, vibes-nya di sini tuh keren banget. Ada yang lari, ada yang selfie, ada yang jualan kopi keliling. Kayak miniatur Jakarta banget, semua ada kan di sini. Iya juga sih, selama ini gue cuma lihat di IG dan akhirnya gue ngerasain juga. Keren ya lari pagi di tengah kota kayak begini. By the way Panji, gue lapar banget sumpah. Ayo cari makan deh. Tapi, mall masih tutup deh kayaknya. Gak bener, makannya harus di mall. Terus makan di mana kita? Kita makan di warung pinggir jalan aja ya. Jangan manja, lo harus coba sarapan yang lokal. Makanan lokal? Seperti apa? Ayo, ikutin gua. Sinta dan Panji masih duduk santai di bangku warung pinggir jalan dekat Bundaran HI, menikmati bubur ayam dan teh hangat. Obrolan mereka mengalir ringan, penuh tawa. Tiba-tiba suara familiar terdengar dari arah belakang. Nah, gimana? Lo harus nyoba bubur di sini. Simple tapi enak banget. Gila, enak juga ya Panji. Kadang kita itu mau makan aja ribet mikirnya. Padahal yang begini juga bikin bahagia. Lo jangan mikir fancy-fancy dulu. Nikmatin aja yang ada di sini. Iya deh, iya. Loh. Ada siapa nih di sini? Kasinta. Asda, kita lagi sarapan ini. Tadi habis lari. Panji? Lo Panji yang sering nongkrong itu kan? Iya bener. Wah, ketemu di sini kita. Kebetulan banget ya. Loh, ternyata kalian udah kenal ya, Zafir? Ayo Asda, Zafir, sarapan dulu yuk. Raisa, si Asda sama si Zafir di Menong sih. Dari tadi ke WhatsApp gak dibales loh. Nyebelin banget deh. Udin, tadi kata mereka ketemu pas sarapan bubur aja. Jangan-jangan mereka udah keluar larinya. Dan mereka lagi makarena sekarang. Cari mereka di warung-warung tendaan yuk Raisa. Ayo dong. Aduh, lo gimana sih? Baru lari 4 putaran, sudah mau makan aja. Ke panas di Sindang. Ya namanya juga Jakarta, ya panas dong. Ayo, mending kita makarena ayamur aja. Gini deh, 1 kali putaran lagi ya Udin. Abis ini, janji kita temuin si Asda sama si Zafir. Abis itu, kita makan sekenyangnya, oke? Bisa metong nih Raisa. Udah kelelahan. Udah deh Udin, jangan manja. 1 putaran lagi. Ayo, ikutin gua. Alemong deh ah. Tungguin Raisa. Tungguin. Di mana olahraganya? Seru gak Car Free Day? Seru banget dong. Ternyata Car Free Day selama ini ya kalau minggu. Tapi kalau nggak gua bangunin, masih tidur aja ini nih Tuan Putri. Iya deh, iya. Maaf. By the way, gue baru ketemu lagi sama lu Zafir. Dulu cuma tahu ceritanya aja dari si Raisa. Kalian udah berapa tahun sih pacaran? Kok kayaknya udah lama banget ya? Nah, ditanyain tuh Asda. Ya ampun Kasinta, pertanyaannya to the point banget ya. Emang kita pacaran Zafir? Lah, nggak tahu. Emang lu pacar gue Asda? Kita cuma deket aja Kasinta. Dari SD. Dari SD? Wah, keren juga ya. Awet itu. Jangan-jangan bentar lagi kalian lamaran nih. Amin. Tuh, diaminin tuh. Malah diaminin. Kita masih sekolah woi. Masa udah lamaran-lamaran? Sekarang pertanyaannya berbalik. Terus kalian gimana? Pacaran atau enggak? Gila lo Zafir, kita baru kenal juga. Gue sama Panji itu temenan doang. Iya, untuk saat ini kita temenan. Temen partner lari gitulah. Nggak lebih kan Sinta?
Bentar, bokap gua teks nih. Sorry ya guys. Kayaknya gua harus pulang cepat nih. Ya udah, ayo kita pulang. Biar gua yang bayar semuanya ya. Jangan. Kita bayar nanti aja. Gak apa-apa, sesekali bayarin kalian gak apa-apa kan? Jarang-jarang juga. Ya udah, tapi nextnya gua yang bayar ya. Janji loh. Guys, gue pulang duluan ya. Sorry banget, nanti kita kumpul lagi, gue janji. Oke, hati-hati ya Kasinta. Makasih ya. Gimana? Ada uangnya, Panji? Jangan sok-sok bayarin deh. Ada kok Sinta, tenang aja. Semuanya aman terkendali. Serius ya? Ya udah kalau gitu. Ayo kita pulang. Aduh, kok gue jadi kasihan ya sama si Panji? Kok tadi dia lagi ngecek isi dompetnya? Jangan-jangan dia lagi kekurangan uang. Apa gue harus bantu keuangan dia ya? Gak tega gue sama si Panji. Alemong, akhirnya ketemu juga sama kalian Asda, Zafir. Si Udin payah, baru lari sebentar, sudah kelelahan. Iyalah, Eke kan bukan cowok seutuhnya loh Raisa. Gimenong sih? Lah terus, sebagian lagi, lo apaan dong Udin? Eke itu pere, Zafir, pere. Norak banget Udin, pengen banget jadi pere. Hahaha. By the way Raisa, barusan kebetulan kita ketemu Kasinta dong sama Panji di sini. Serius lo Asda? Terus? Panji siapa sih? Kita barusan sarapan bubur bareng Raisa. Terus si Panji-Panji itu gimana orangnya? Yang kita lihat sih, dia baik-baik aja. Malah kita ditraktir sama dia. Panji mana ini? Jadi, nggak ada masalah keuangan seperti yang diceritain lu dong Zafir? Yang gue bilang kan, itu yang jadi obrolan anak-anak di tempat tongkrongan. Iya, semoga aja. Gua kasihan soalnya sama Kasinta, dia pengen punya pacar. Hello, Eke dianggap gak sih disindam? Eke bertanya loh dengan segenap hati, siapa Panji itu? Panji manusia milenium. Jadul banget sih lu Zafir, kelahiran tahun berapa sih? Hahaha. Gak lucu banget deh Zafir. Oke, bye. Eke mending cari sarapan dulu. Bye, Nek. Marah si Udin. Hahaha. Di apartemen, Sinta berdiri di depan cermin. Rambutnya sudah ditata rapi, lipstik merah muda menghiasi bibirnya, dan baju casual dipilih khusus untuk jalan-jalan sore ini. Rencananya, mereka akan keliling Blok M, karena banyak tempat makan yang baru yang seru untuk dicoba. Halo Panji, jadi mau jam berapa lo bakal jemput gua? Gua sudah siap loh. Sinta, sorry banget nih. Gua kayaknya nggak bisa jemput lo sekarang deh. Kenapa Panji? Sebenarnya tadi tiba-tiba mogok pas kita lagi balik dari Car Free Day. Gua sih udah dorong ke bengkel. Ya ampun, jadi tadi lo dorong motornya ke bengkel habis kita sarapan. Iya Sinta, jadi sampai sekarang motornya masih di bengkel. Sudah benar sekarang motornya? Masalahnya, gua jujur aja deh sama lo ya. Gua nggak ada duit buat benerinnya sekarang. Jadi terpaksa motornya di sana dulu sampai gua dapet duit. Kenapa nggak bilang sih? Daripada kita nggak jadi jalan kan? Berapa sih itu biayanya? Oh, jangan Sinta. Biar gua coba cari dulu ke kanan ke kiri. Kali aja dapet duit. Cari kemana? Jangan aneh deh lu Panji. Buruan, berapa itu biayanya? Biar gua transfer sekarang. Ya kira-kira 500 ribuan buat ganti aki sama perbaikan kecil. Tapi lo nggak usah deh, gak enak, bener-bener ngerepotin nanti. Biar gua cari ke yang lain aja. Buruan deh, kirimi nomor rekeningnya sekarang. Gua memaksa ini. Tapi gua belum bisa bayar minggu-minggu ini Sinta. Apaan sih? Nggak usah mikirin itu. Sekarang yang penting motor lo bisa jalan dulu. Itu lebih penting. Lo baik banget Sinta. Gak tahu gua harus ngapain lagi sekarang. Lo harus kirim nomor rekening lo sekarang. Siap, Tuan Putri. Tunggu ya. Sementara itu, Panji terbendung di depan rumahnya, menatap layar handphonenya yang baru menerima notifikasi transfer. Ada rasa tidak enak, tapi ini adalah jalan yang terbaik.
Blok M dipenuhi dengan keramaian. Di bawah lampu-lampu neon yang mulai menyala, kios-kios jajanan berderet rapi, dipenuhi orang-orang yang asik menikmati makanan. Di tengah keramaian itu, Sinta berjalan berdampingan dengan Panji. Matanya berbinar melihat deretan kios makanan kekinian. Panji, lihat tuh. Banyak banget makanan viral yang di TikTok. Gue pengen nyobain ya. Boleh nggak? Ah, yang itu biasa aja Sinta. Kebanyakan jangan percaya sama food vlogger. Kadang mereka itu dibayar loh. Masa sih? Tapi pembelinya antri gitu loh. Berarti itu emang enak kan? Sinta, gua ada rekomendasi nih. Makanan yang enak tapi murah. Apa itu? Namanya gultik. The best sih. Kita makan gultik aja yuk. Makanan legend banget di Blok M. Gultik. Gulai tikungan kan? Gue udah pernah dulu. Tapi udah jelas enak kan? Dibanding coba-coba karena modal viral doang. Iya juga sih. Ya sudah, ayo. Gue juga sudah lama banget gak makan gultik. Nah, gitu dong. Ayo. Mereka duduk di kursi plastik kecil, piring gultik di depan mereka. Asap tipis mengepul dari kuah hangat. Lapar banget nih kayaknya. Cepet banget makannya. Iya ini, baru sarapan pagi doang tadi. Itu juga bubur. Sumpah loh, pantesan lahap banget. Nambah lagi geh Panji. Nggak usah Sinta, makasih. Pesen lagi. Kali ini bagian gua ya yang traktir. Lah, jangan. Gak enak. Apalagi gua masih punya utang banyak sama lo. 500.000 loh. Hei, gak usah bahas soal itu. Bisa gak sih? Gue abis resign ini, jadi belum ada kerjaan baru kan. Semua tabungan gua kepake buat sehari-hari. Buat benerin motor saja, sampai pinjem ke lo. Buat makan aja dihemat-hematin. Gue beneran deh, gak ada uang buat sekarang. Gak apa-apa Panji, rezeki itu kadang di atas, kadang di bawah. Gua ngerti kok. Dan kalau butuh bantuan, bilang aja. Kita kan temen. Kita itu harus saling support. Lo baik banget Sinta. Sebenarnya gua gak pengen lo ngerepotin lo. Lu jangan gengsi. Gua bantu bukan karena kasihan, tapi karena gua pengen lo juga bisa berdiri lagi. Sampai lo dapat kerjaan. Semua akan kembali membaik kok, insya Allah. Makasih ya Sinta. Siapa itu? Ini nih si Raisa sama si Asda mau nginep malam ini di apartemen. Mereka tanya gua masih di mana. Ya sudah, ayo gua anterin pulang. Sekali lagi, makasih ya Sinta. Maaf, gue selalu ngerepotin lo. Ya udah kalau gitu. Tapi inget Panji, selama gua bisa bantu lo, kabarin ya kalau lo butuh apa-apa. Siap Sinta. Maafin gua Sinta, gua deketin lo. Bukan karena ada perasaan, tapi ada alasan lain yang bikin gua lakuin ini semua. Gua butuh bantuan lo buat nyelesain semua hutang-hutang gue. Dan lo satu-satunya orang yang bisa gua andelin. Gue terpaksa ngelakuin ini. Kalau suatu hari lo tahu kebenarannya, gue cuma bisa berharap lo bisa maafin gua Sinta. Malam itu, suasana apartemen Sinta penuh tawa. Gua dan Raisa nginep di sana, membawa cemilan. Seperti khasnya perempuan, kami tenggelam dalam obrolan seru soal cowok. Topik yang gak pernah habis untuk dibahas. Raisa, katanya si Asda sama si Zafir, mereka deket dari SD loh. Hebat bener ya. Hebat apaan sih? Lo gak tahu kan Kak Sinta? Si Asda sama si Zafir itu udah lama banget emang. Tapi gak ada progresnya. Si Asda gak pernah ditembak dong sama si Zafir. Hah? Serius Asda? Apaan sih Raisa? Kemana-mana bareng. Lo pacaran gak sih sebenarnya? Emang kita cuma deket aja, tapi gak ada tembak-tembakan. By the way, emang harus ya cowok nembak cewek gitu? Gue sih harus ya, biar jelas hubungannya. Ya haruslah Asda. Iya deh, kok jadi kepikiran juga ya? Kapan-kapan gue tanyain langsung deh sama si Zafir. Buset, lo kayak kucing sama ikan asin aja. Diliatin terus tapi gak dimakan. Iya juga ya.
Lo juga sosokan komen hubungan orang, Raisa. Setidaknya si Asda itu ada si Zafir di sampingnya. Lo mana nih cowoknya? Waduh, dalam banget ini pertanyaannya. Hei, tenang dulu sis. Kalau gue mah beda. Gue tuh orangnya picky banget. Cowok itu harus sesuai dengan kriteria gue. Gue kan kaya raya, jadi harus dapetin cowok yang kaya raya juga, alias mapan dong. Tuh, lihat-lihat Kak Sinta. Bisa panjang nih pembahasan kayak begini. Iya dong, minimal mobilnya banyak gitu. Rumahnya juga besar di tengah kota. Dan sorry, harus ganteng dong orangnya. Gue kan udah cantik banget. Susah ya kalau si Raisa ini sudah kaya raya dari sejak lahir. Woi Raisa, lo cari cowok? Apa cari CEO sih? Gue takut aja Raisa, kalau lu picky gitu, entah lu jomblo lo sampai tua. Enggak apa-apa sih Asda, gua jomblo dulu sampai nemu yang sesuai. Mending menunggu yang pas daripada salah pilih, terus nanti nyesel. Bener gak sih? Betul. Kak Sinta, lo sendiri gimana sama Panji? Kayaknya makin deket aja ya tadi kalian. Gimana tuh? Secara gue belum ketemu nih sama dia. Iya sih, karena gue sudah kenal dia dari SMA. Dia baik, perhatian, dan enak juga buat ngobrol. Terus? Tapi ada satu yang bikin gue masih mikir nih. Nah, apaan tuh? Spill dong. Saat ini, dia kayak lagi struggling gitu. Dia kan habis resign ya, belum dapat kerja lagi. Dia bilang sekarang lagi bener-bener gak ada pegangan. Gue juga kadang gak tega. Kadang pengen bantuin dia sih kalau dia lagi butuh. Hei, biarin dulu dia berusaha sendiri. Lihat dulu seberapa besar usahanya, baru lo bantuin Kak Sinta. Iya betul Kak Sinta. Kecuali kalau benar-benar dia butuh bantuan. Enggak kok, dia enggak kayak gitu. Si Panji ini orangnya tulus. Gue percaya sama dia. Dia cuma lagi ada fase down aja sekarang. Dan pas banget gue lagi ada di hidupnya buat support dia. Bener gak sih? Sebentar. Dia nelfon nih. Cie, seneng tuh ada telepon dari Ayang Panji. Pasti kangen tuh dia sampai nelfon malam-malam. Udah angkat sana. Halo, Panji. Ada apa? Sinta, maaf banget gue ganggu waktu lo. Gak apa-apa. Ada apa, Panji? Gue cuma pengen jujur aja. Gue lagi mentok banget nih sekarang. Belum ada pemasukan kan? Kerjaan juga belum dapat juga. Gue butuh pegangan nih buat sehari-hari. Buat makan sama buat bensin. Iya, gue ngerti. Terus gimana? Lo butuh berapa, Panji? Gue malu sih minta saya gini. Tapi gue gak ada pilihan lain. Sampai gue dapat kerja deh, gue janji. Kalau gue dapat kerja, gue ganti semua. Ada nggak kalau gue minta 5 juta aja Sinta? Buat bertahan dulu. 5 juta? Ya udah, gue ada. Oke, gue akan bantuin lo. Tenang aja ya, semua akan baik-baik aja, Panji. Terima kasih banyak ya Sinta. Lo bener-bener sudah membantu gue. Oke, gue akan transfer ke rekening lo ya sekarang. Apa? Katanya transfer Asda. Transfer apaan ya? Mana gua tahu Raisa. Duh, kok gue jadi takut kalau si Kak Sinta dimanfaatin nih. Gimana ya Asda? Jangan-jangan benar kata si Zafir. Kalau si Panji itu bermasalah. Di luar rumah Panji, terlihat dua pria bertubuh besar berdiri di depan pintu. Mereka pakai jaket lusuh, rambut cepak, dan satu di antaranya pakai kalung rantai mencolok. Keduanya adalah debt collector. Wajahnya penuh gurat keras kehidupan. Mereka berdiri di depan pintu mengetuk keras. Panji, lo ada di dalam gak? Buka pintunya. Kita cuma mau ngobrol ini baik-baik. Jangan kabur mulu lo. Udah berapa minggu kita cari lo, Panji? Dari tongkrongan sampai rumah lo sepi terus. Mau sampai kapan, ha? Lo pikir kita main-main? Wah, gini terus bro. Ini orang gak ada itikat baiknya. Kita pantau terus aja sampai dia keluar. Lo tahu kan,
Gak ada yang bisa kabur selama ini. Santai bro, gue yakin dia bakal muncul kok. Kalau nggak di sini, pasti ada di tongkrongan yang lain. Pasti ketemulah. Ada kalanya pasti dia keluar rumah kok. Ya udah kalau gitu, kita balik sekarang. Besok kita cari lagi. Ayo. Awas lo ya Panji, kita nggak bakal berhenti mencari lo. Di dalam rumah kontrakan yang remang, Panji masih jongkok di sudut ruang. Mendekap lutut, wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Nafasnya masih memburu, matanya kosong, menatap lantai. Suara mereka masih terngiang di kepala Panji. Aduh, gimana ini? Gua nggak bisa terus kayak gini. Mereka makin neken, makin sering datang. Gua nggak punya siapa-siapa lagi. Duit gua habis. Gua harus keluar dari masalah ini. Oh ya, Sinta, terpaksa untuk melunasi utang-utang gue. Gua harus ambil ATM si Sinta. Apapun caranya. Gua nggak mau manfaatin lo. Tapi gua benar-benar lagi butuh bantuan sekarang. Sore itu, langit Jakarta mulai meredup, mewarnai rumah-rumah dengan cahaya oranye yang hangat. Rumah Panji adalah rumah kontrakan yang sederhana. Untuk pertama kalinya, Sita menginjakan kaki di rumah kontrakan Panji. Matanya mengamati sekeliling, ruangan kecil dengan perabotan seadanya. Tapi entah kenapa, di matanya rumah itu terasa hangat. Panji, lo tuh beneran bisa masak? Atau cuma gaya-gayaan doang sih? Biar gua kagum. Lah, jelas bisa lah. Lo pikir kenapa gua ngajak lo ke rumah gue? Biar lo lihat calon suami idaman lo. Ih, buset. Lo GR banget deh. Siapa juga yang mau jadi istri lo? Ngarap. Aduh, hati gua kayak diremas-remas, Sinta. Sakit banget dengar lo ngomong begitu. Gua udah bayangin ya, kita masak bareng tiap hari, minum kopi berdua pagi-pagi. Gombal banget sih lo, Panji. Tapi serius ya, Sinta, lo itu tipe cewek yang meskipun gak bisa masak, tapi tetap bikin cowok betah di rumah. Itu alasan lo biar bisa deket terus ya sama gue. Naku lo, nggak ada cewek yang lain yang lo ajak masak kayak begini. Sumpah ya, demi garam di dapur, lu doang yang gua ajak masak di rumah gua kayak gini, gak ada yang lain. Dasar ya, lo tuh ada aja. Lo ngajak gua ke rumah lo, ngajak masak, ngajak ngobrol. Ini gak modus kan? Bukan modus, Sinta. Gua cuma pengen lo lihat sisi lain gua, yang gak cuma sekedar teman jogging atau cowok yang gak ada maluknya karena sudah pinjem duit sama lo. Nah, mulai lagi kan? Mulai lagi bahas utang. Males gak sih? Gue jujur aja, emang lo sudah menolong gue. Dengan cara apa gue harus membalas? Ya dengan mengservis seperti ini. Panji, gua gak pernah nganggep lu cowok seperti itu. Lo itu bikin hari-hari gua beda, serius. Bikin gua happy. Tapi asal janji, jangan bahas utang lagi. Terima kasih ya, Sinta. Doakan supaya hidup gua kembali membaik. Amin. Ya udah, yuk kita makan yuk. Gua udah pegal ini. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Suasana ramai oleh siswa-siswi yang berhamburan pulang. Di pinggir jalan, tampak gue, Raisa, dan Udin bersiap meninggalkan sekolah. Asda, beneran lu gak mau ikut kita aja? Enggak, Raisa, makasih. Katanya si Udin nemuin warung seblak yang endul loh. Iya Asda, seblaknya lagi viral dong. Tingkat level kepedasannya sampai level 100. Alemo nggak tuh? Endul pastinya. Buset, bisa langsung mencet di celana itu. Ember, yuk ikut aja yuk Asda. Gak bisa gua. Si Zafir sore ini mau ngajak nonton Jumbo. Ya ampun Dek, Yei belum nonton tuh. Udah lebih dari 10 juta penonton loh. Film terlaris sepanjang masa. Makanya gua mau nonton, Udin, sebelum turun dari layar kan. Tuh, si Zafir udah jemput.
Ya udah, kita jalan duluan ya. Bye Asda. Mat makan seblak ya kalian. Bye, Nek. Have fun ya kalian nontonnya. Cus. Iya Udin, hati-hati. Malam itu, jalanan Jakarta mulai lenggang. Lampu-lampu jalan berpendar di kaca depan mobil. Di dalam mobil yang melaju pelan, Gue dan Zafir duduk santai. Di tengah keheningan itu, Zafir membuka obrolan. Suaranya pelan, tapi penuh rasa penasaran. Oh iya Asda, bagaimana kabar Kasinta dan Panji? Mereka makin deket banget malah. Kemarin waktu gua sama Raisa nginep di apartemen Kasinta, dia itu heboh banget cerita tentang Panji. Kayak seneng banget gitu. Matanya berbinar-binar pas ngomongin dia dong. Kayaknya Kasinta sudah mulai jatuh cinta deh Zafir. Oh begitu ya. Malah semakin dekat mereka. Iya, tapi kok kenapa lo tiba-tiba tanya tentang mereka Zafir? Gua sebenarnya ya pengen positive thinking aja sama si Panji. Tapi ada aja berita tentang dia. Berita? Berita apa maksud lo? Gua kemarin lagi nongkrong di deket warung kopi sama anak-anak. Tiba-tiba ada 2 orang yang dateng. Gaya mereka kayak apa ya? Lebih mirip debt collector. Debt collector? Waduh, Mereka nanyain si Panji. serius lo Zafir? Katanya si Panji itu ada utang yang belum lunas. Mereka nggak jelasin detailnya apa. Tapi feeling gua udah nggak enak. Aduh, apalagi sih ini? Kasian lo Kasinta. Sepertinya mana dia udah deket banget dan sayang lagi sama Panji. Udah deket tapi nggak tahu soal ini. Aneh nggak sih itu? Harusnya si Panji terbuka sama Kasinta. Oh sebentar, gue baru inget juga. Kemarin pas di apartemen, ada satu hal yang bikin gue mikir juga. Pas Kasinta lagi asik cerita, tiba-tiba dia dapat telepon dari Panji. Terus, dia kayak ngelipir gitu, ngehindarin kita. Gua sama Raisa cuma saling pandang, tapi kita denger samar-samar. Kayaknya ada pembicaraan soal transfer uang deh. Transfer uang? Maksudnya transfer gimana Asda? Iya, nggak jelas sih, tapi kayaknya Kasinta bilang, iya, nanti gua transfer. Gua sama Raisa diem aja, takutnya salah denger. Waduh, kacau kan? Bener apa yang gua pikir. Bahaya itu si Panji buat Kasinta. Kok kayaknya ada yang nggak beres ya Zafir? Gila Panji, lo itu udah kayak apa itu yang Master Chef? Chef Juna, tapi versi hemat. Nasi goreng bikinan lo 11-12 sama bintang 5. Chef Juna mah kalah sama Chef Panji. Ini signature dish gua. Nasi goreng spesial plus cinta ekstra hati yang hancur. Gomba banget loh. Tapi jujur, gua seneng banget Panji. Gua jadi bisa belajar masak dikit-dikit. Gue juga seneng Sinta. Rumah kecil kayak gini rasanya ramai kalau ada lo. Siapa itu Panji? Malam-malam begini? Itu. Loh, kok makin kenceng kentukan pintunya Panji? Itu siapa sih? Nyebelin banget mereka, ganggu aja. Sudah Sinta, diamin aja. Kenapa Panji? Udah, biar gua aja yang menghadapi mereka. Lo tunggu di sini ya. Beri gua waktu seminggu lagi. Gua akan bayar semuanya. Gua udah kasih waktu lo ya sebulan, malah kabur-kaburan lo. Sumpah deh, kali ini gua janji. Lo balik lagi ke sini seminggu lagi. Gua akan bayar semuanya. Janji-janji mulu lo. Janji lo palsu. Yang ada lo kabur-kaburan lagi nanti. Beneran, lu percaya gua sekarang. Lu tahu kan, rumah gua juga di sini. 4 hari lagi, gua bakal balik lagi ke sini. Awas kalau lo nggak bisa bayar. Mampus lo. Gua janji, Bang. Siapa itu Panji? Biasalah, Sinta. Tadi itu tukang bersih-bersih sampah yang suka bayar biaya bulanan. Terus, lo sudah bayar? Sudah,
Barusan gue bayar 3 bulan langsung. Alhamdulillah. Ya sudah yuk Panji. Sudah malam nih. Gua harus balik ke apartemen. Bentar, gue keluarin dulu motornya ya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Panji main ke apartemen Sinta. Panji terpana. Dia berdiri diam, matanya menyapu ruangan dengan langit-langit tinggi, sofa krem yang elegan, dan aroma lembut dari diffuser yang menyala di pojokan. Masuk aja Panji. Maaf ya agak berantakan. Gila Sinta, ini apartemen lo? Seriusan? Ini kayak hotel. Apa sih? Ini cuma apartemen biasa aja kok. Udah lama, dari zaman SMA. Biasa dari mana? Ini mah luar biasa. Pantesan lo kayak nggak punya beban hidup aja. Ini semua punya ortu gua Panji. Cuma sekarang mereka kan tinggal di Jepang semua. Papa, mama, adek gua juga. Jadinya gua mau tinggalin untuk sementara aja. Dan suatu hari juga gua bakal balik lagi sih ke Jepang. Lo tahu nggak? Gua tuh iri lo sekarang sama lo. Kalau lo capek, istirahatnya di tempat kayak begini. Sedangkan gua masih mikirin besok mau makan apa. Makanya Panji, sekarang kita kan temenan. Supaya sama-sama saling support. Sebentar ya, gua ke kamar mandi dulu. Sinta lalu pamit masuk ke kamar mandi, menyisakan Panji seorang diri di ruang tamu. Lalu matanya beliau menangkap sesuatu di atas meja kecil. Sebuah dompet Sinta tergeletak begitu saja. Terbuka sedikit, menampakkan beberapa kartu ATM dan kartu kredit di dalamnya. Ragu-ragu, jari-jarinya menyentuh dompet itu perlahan, membuka sedikit lebih lebar, dan melihat isi dompet itu dengan seksama. Tak lama dari situ, Panji berpamitan pulang. Siang itu, suasana di Sosiola ramai tapi nyaman. Wangi aroma tester body lotion bercampur dengan semprotan hair mist di udara. Lampu putih terang menyinari rak-rak yang penuh dengan skincare, make up, dan segala yang bikin mata perempuan berbinar. Gue, Raisa, dan Kak Sinta sedang berbelanja produk perawatan wajah sambil bergosip ringan. Tanya dong, sebenarnya cowok-cowok itu lebih suka lihat cewek bare face atau full make up ya? Cowok-cowok itu suka keduanya dong Asda. Siapapun yang ada di depannya, pasti dia embat. Ember, ibarat kita itu ikan. Ya siap-siap aja diterkam sama kucing. Makanya girls, glowing itu bukan buat cowok, tapi buat kita sendiri. Naikin level confidence kita. Serum lo yang waktu itu beneran bikin kulit lo bening gak Sinta? Sumpah, pengen deh gue beli juga yang itu. Ya udah, ambil Asda. Beli aja, bebas kalian pilih. Gua yang bayarin ya. Treat from me. Hah? Seriusan? Ya iyalah, jarang-jarang kan. Ayo buruan pilih Gi sana. Ambil aja yang banyak Asda. Duit Kasinta itu nggak berseri. Gila lu Raisa, mendang-mending ya. Nggak juga kali. Ih, nggak percaya lu. Tiba di kasir, belanjaan di total jumlahnya lumayan, tapi tidak membuat Kasinta canggung. Ia mengeluarkan dompetnya. Tapi wajahnya langsung berubah saat dia menyadari, Loh, ATM gua kok nggak ada ya? mungkin nyelip gak Kasinta? Masih ada di dompet itu mungkin? Nggak ada, harusnya ada di sini nih. Kemana ya? Ih, jangan-jangan ada yang ngambil. Jangan nakut-nakutin deh Raisa. Mungkin bisa aja kan jatuh di apartemen. Ya udah deh, gua pakai kartu kredit aja dulu. Malam itu di sudut minimarket 24 jam, seorang lelaki berdiri di depan mesin ATM. Dia adalah Panji. Tangannya gemetar halus. Keringat dingin membasahi telapak tangan. Di tangannya terdapat kartu ATM milik Sinta. Maafin gua ya Sinta. Gua cuma butuh sedikit aja dari uang lo. Gua coba passwordnya deh. Gua masukin tanggal lahir lo.
Coba nomor yang ini ya. 0808 atau 2107 ya awalnya. Coba yang pertama dulu. Waduh, pinnya kok salah. Oke, sabar. Gue coba yang 2108 ini deh. Nah, layar memproses nih. Wah, pin diterima. Gila, berhasil. Coba gue cek saldonya. Info saldo. Buset, 890 juta. Ya Tuhan, Sinta, lo segitu kayanya ya? Ini bisa nutup semuanya utang-utang gua. Gua bisa balik normal lagi, nggak dikejar-kejar sama debt collector. Sekali lagi, maaf ya Sinta. Kak Sinta, coba lo ingat-ingat terakhir pegang ATM itu kapan? 2 hari lalu sih di supermarket. Gue masukin lagi ke dompet. Tapi seingat gue ya, kayaknya dibawa pulang deh. Takutnya ketinggalan di mesin ATM nggak? Harus cepat diblokir deh. Zaman sekarang kan ngeri. Bisa jadi sih jatuh di apartemen. Tapi kalau ada yang nemu juga, harusnya dia nggak bisa pakai kan? Kalau nggak tahu nomor PIN gua. Harus pakai PIN sih. Kalau yang nemu terus tahu PIN lo, awas ya, bisa langsung dibobol itu. Kak Sinta, sebaiknya lo harus blok sekarang deh. Kalau ada yang tahu PIN lo kan gawat banget. Ya, gue sih nggak pernah kasih PIN ke siapa-siapa ya. Tiba-tiba ponsel Sinta bergetar pelan di atas meja. Notifikasi dari aplikasi mobile banking masuk. Apa ini? Kok ada penarikan uang tunai? Senilai 25 juta rupiah? Siapa itu yang menarik uang lo? Nah kan Kak Sinta? Atau lo ada transaksi gak sebelumnya Kak Sinta? Enggak, gue nggak ada transaksi sebesar itu. Lo harus blokir deh sekarang juga itu kartu. Jangan tunggu lagi. Sekarang buruan. Iya, gue blokir sekarang. Malam semakin larut. Mesin ATM di minimarket itu masih berdengung pelan. Tapi wajah Panji mendadak memucat. Di layar terpampang tulisan, kartu Anda telah diblokir. Silakan hubungi bank. Panji terdiam sejenak, lalu amarahnya meledak pelan-pelan. Apa-apaan ini? Kok bisa ya kartunya keblokir? Mana baru bisa keambil 25 juta lagi? Sialan. Gua coba telepon Sinta deh. Ayo angkat Sinta, angkat dong. Dia nggak biasanya begini. Kenapa sih lo nggak angkat Sinta? Aneh dari kemarin dia jadi diem begini. Apa jangan-jangan dia sadar kalau ATM-nya hilang? Dan ada yang ambil duit dia. Bahaya ini. Gue harus menghubungi dia nih. Pagi itu, setelah salat Idul Adha, terlihat ada sedikit keributan di rumah gue. Ada apakah itu? Adiba, kamana eta budak? Kalau lagi begini, hilang dia dari pandangan. Apa sih, Mah? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Adiba baru pulang sholat Idul Adha loh. Iya, kupon jangan lupa. Ambil daging sapi nak di kampung sebelah. Lah, males banget. Antrinya panjang, Mah. Udah kayak antri sembako. Suruh si Asta aja deh yang ambil daging sapinya. Hei. Ini semua gak bagi-bagi tugas nak. Mama ambil daging di kampung Bojong Kenyot. Adiba di kampung sebelah. Betul, Ma. Terus, si Asta ngapain di sini? Hei Adiba, gua bakal ambil daging dari kampung sini. Lo cuma satu kantong aja, rese banget sih. Gua bakal dapet daging dari si Raisa, Zafir, sama si Kasinta. Banyak kan? Ah, malesin. Rese banget. Sudah tong berisik. Kamu mau bakar sate teh nanti? Ya mau lah, Mah. Nah kan, semua orang punya tugas masing-masing. Kita kumpulin dagingnya. Nanti siang orang pesta bakar sate. Suasana di tengah lapangan depan masjid terasa hangat dan ramai. Idul Adha membawa nuansa syukur dan silaturahmi. Warga mulai berkumpul untuk menyaksikan potong hewan kurban. Raisa, Yeay potong berapa ekor sapi tahun ini? Dari keluarga gue, mereka kirim 4 ekor sapi, Udin.
Buset, banyak banget. Kalau lu, Zafir? Gue cuma 1 ekor sapi aja. Alhamdulillah ya. Kalau lo, Kasinta? Berapa ekor? Sama, 1 ekor sapi juga buat warga di sini. Karena di Jepang juga keluarga potong sapi di sana. Keren ya kalian. Gua belum bisa, Eke juga belum bisa berkurban nih tahun ini. Gak apa-apa, kalian dari sekarang niatin dulu. Semoga tahun depan bisa kurban ya, Asda, Udin. Amin. By the way, Kasinta, tuh kelihatan beda banget dari salat id tadi. Banyak diamnya loh. Padahal ini hari raya. Kenapa sih? Iya, ya gitu deh. Lagi banyak pikiran aja, Asda. Aduh, mikirin apa sih, Nek? Nanti cepat tua loh. Iya betul, mikirin ada transaksi kemarin ya? Atau lagi berantem sama Panji? Oh, nggak ada berantem kok. Tapi kalau soal transaksi itu, gue sudah tanya ke bank kemarin. Emang ada yang salah gunain kartu ATM-nya gue? Jadi udah tahu siapa yang ambil kartunya? Udah, filenya udah gue copy, tapi belum gue sempat nonton. Nanti aja deh, yang penting kan kartunya sudah gue blokir. Jahat banget tuh orang. Jadi pengen tahu deh siapa orangnya. Kenapa ya hari gini manusia makin aneh-aneh ada ya, Nek? Gildak deh. Bisa nggak sih jangan bahas itu? Harusnya sekarang lagi happy kan? Ini hari raya, bener gak? Betul. By the way, di rumah gue mau bakar-bakar sate loh. Kalian datang aja. Makin banyak orang, makin seru bukan? Wah, boleh juga tuh. Boleh, boleh. Abis ini kita kumpul di rumah Asda ya. Ih, seru banget pastinya. Kui Oke, gue ngikut kalian aja. Bakal kumpul ya kita semua. Semakin berasa kan hari rayanya? Semakin siang, di depan apartemen mewah Sinta, Panji berdiri sendirian di antara orang-orang yang lalu lalang. Sudah 1 jam ia berdiri di situ, menunggu berharap, tapi Sinta tak muncul. Aduh, dari tadi di sini kok dia nggak kelihatan ya? Udah sejam ini. Dia kemana ya? Kalau masuk ke apartemennya kan nggak mungkin. Harus lewat security. Gua coba telepon lagi deh. Come on, angkat Sinta. Kenapa sih lo tiba-tiba begini? Kita harus ngomong 1 kali aja. Tuh kan, tiap gue telepon selalu kayak gini. Jangan-jangan dia emang beneran udah tahu sih. Coba gue WhatsApp. Loh. Kok cuma centang 1? Seriusan? Apa gue di-block ya sama dia? Sinta, lo beneran giniin gue? Please Sinta, muncullah sekali aja. Gue mau minta maaf. Sore itu, rumah gua penuh tawa dan aroma sate yang menggoda. Di halaman depan yang sudah ditata baik agar acara bakar sate lancar. Zafir sudah siap menyalakan arang. Semangat banget lo Zafir ngipasin satenya. Kalau bukan karena cinta, gua nggak bakal sesemangat ini kipasin satenya. Cie, cinta. By the way, Yehi sudah nembak si Asda belum, Zafir? Alemong deh, kelamaan. Iya, kemana-mana kalian berdua. Tapi belum jelas sampai sekarang ikatannya. Pacaran atau hubungan tanpa status? Kalian sabar dong. Gak harus buru-buru kan? Apa-apa nembak. Itu harus ada waktu yang tepat. Lama-lama si Asda terbang loh. Emberan. Enggak lah, gue percaya sama si Asda. Dia kan setia. Kalian pada ngomongin apa sih? Ada deh. Sudah lo bumbuin itu dagingnya Asda. Sudah nih, tinggal dibakar aja. By the way Raisa, si Kasinta diem aja dari tadi. Dia masih kepikiran soal ATM itu ya. Hibur deh sama dia. Ajak dia ngobrol, biar dia gak ngelamun aja. Kalau soal uang, biasanya dia nggak masalah deh. Tapi kalau menurut gue, khusus masalah ini, kayaknya dia lagi berantem deh sama Panji. Hah? Kok bisa? Mungkin ya, gue juga cuma tebak-tebakan aja. Repot ya drama percintaan ini. Bentar. Bukannya itu Panji ya? Dia datang ke sini dong. Panji, ngapain lo datang ke sini? Lo nggak diundang. Sinta, gua pengen ngobrol sama lo.
Sore itu seharusnya menjadi kelanjutan dari hari yang hangat. Hari Raya Kurban, bakal sate, canda, dan ceria. Tapi kehadiran Panji mengubah suasana. Tawa perlahan meredup, obrolan mulai pelan. Semua mata mencuri pandang ke arah Sinta dan Panji. Tak ada lagi canda, hanya wajah tegang dan suara yang meninggi. Gue nggak ngerti Sinta. Kenapa lo berubah secepat ini? Dulu kita deket banget. Terus sekarang, lo nggak ada kabar. Gak angkat telepon gue. Malah lo blokir gue. Menjauh begitu aja. Gue salah apa Sinta? Gua sibuk, Panji. Itu aja. Itu alasan. Sibuk. Gue tahu lo bukan orang kayak gitu. Lo yang ngajarin gue soal komunikasi yang sehat. Soal saling dukung. Tapi sekarang, lo ngilang tanpa penjelasan apapun. Gua nggak perlu jelasin semuanya ke lo. Udah cukup, Panji. Gak cukup buat gue. Gue berhak tahu kenapa lo tiba-tiba perlakukan gue kayak orang asing. Karena gua sudah salah mengenal lo. Mengenal gue? Maksud lo apa Sinta? Karena lo bukan orang yang gua kira. Gak bisa. Ini semua gak jelas buat gue. Kita harus ngobrol dari hati ke hati. Sudah, Panji. Gua nggak mau kedatangan lo bakal merusak acara hari raya ini. Please, pergi dari sini. Itu mereka mulai ribut. Apa gua kesana aja kali ya? Biar adem dikit gitu. Rempong ya masalah percintaan ini. Untung Egun udah punya pacar. Jangan Zafir, itu urusan mereka berdua. Kita nggak tahu kan ada masalah apa. Kita cuma bisa jaga jarak dulu. Iya, liatin dulu aja Nek. Jangan terlalu ikut campur deh. Alemong deh ye. Tapi kita juga nggak bisa cuma diem. Kak Sinta kan teman kita juga. Iya, gua aja sebagai sepupunya Kak Sinta, gua tahu kalau Kak Sinta itu baik banget. Tapi kadang terlalu baik. Makanya gua khawatir sama dia. Gua mulai takut deh Kak Sinta disakitin sama si Panji. Tunggu sebentar lagi. Kalau mereka semakin parah ributnya, lo yang harus maju Zafir. Nah, betul itu. Kita tunggu aja. Oke, gua akan tunggu sinyal dari mereka. Kalau ada apa-apa, gua langsung ke sana. Ya udah, kita liatin dulu aja. Oke, gua nggak mau obrolan ini jadi kemana-mana. Gua tahu lo yang ambil ATM gua, Panji. ATM? Maksud lo apa Sinta? Gue nggak ngerti. Gua udah cek CCTV di bank, udah lihat siapa yang pegang kartu itu, termasuk siapa yang narik uangnya di mesin ATM. Lo masih mau pura-pura juga, Panji? Sinta, gue minta maaf. Gue nggak ada niatan jahat sama lo. Gue cuma lagi kacau aja. Ini semua lagi terdesak, Sinta. Itu uang hasil kerja keras gua, Panji. Dan lo tahu, uang yang lo ambil tanpa bilang itu namanya pencurian. Gue tahu, gue salah banget. Gue nggak punya alasan. Tapi gue bener-bener minta maaf sama lo. Sedalam-dalamnya gue nyesel, Sinta. Gua kecewa. Bukan cuma karena uangnya, tapi karena lo udah bohong. Terus masih sempat bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Gua janji bakal balikin semuanya. Gua akan cari cara, gua akan kerja, nyicil kalau perlu. Tapi jangan gini Sinta, gua rela dihukum. Asal jangan lo benci gua sepenuhnya. Sekarang bukan waktunya. Gua nggak mau acara ini rusak. Silahkan pergi dari sini. Beri gua waktu. Gua akan jelasin semuanya. Kenapa gua sampai sekacau ini. Beri kesempatan sekali lagi Sinta. Please, buka blokiran nomor gua. Maaf nih, ganggu. Ada apa ya ini? Kalian gak apa-apa kan? Maaf ya Zafir, udah bikin suasana jadi gak enak. Semuanya aman kok. Tapi kalian berdua gimana? Baik-baik aja kan? Panci, sebaiknya lo pulang dulu deh sekarang. Gua pamit. Maaf ya semuanya. Sinta, gua tunggu kabar baiknya. Panji melangkah pergi dari halaman rumah. Sinta masih berdiri terpatung, menatap kosong melihat kepergian Panji. Malam menjelang, hujan rintik-rintik mengguyur jendela kaca apartemen. Di dalam, suasana hangat tapi berat. Gua dan Raisa memilih menginap di rumah Kak Sinta. Kak Sinta duduk, terlihat wajahnya lelah tapi tenang. Kak Sinta, maaf ya, gua nggak tahu akar masalahnya.
Tapi makasih udah undang kita nginep. Malam ini kita akan nemenin lo. Harusnya gua yang minta maaf sama kalian. Gua udah merusak suasana siang kalian tadi. Enggak kok, tapi serius. Kasinta, ada masalah apa sih lo sama Panji? Awalnya gua baik-baik saja sama dia. Si Panji itu pernah minta tolong ke gua saat dia lagi kacau. Tapi ternyata ibarat dikasih hati, dia minta jantung. Apa ini semua ada hubungannya sama ATM Kasinta yang hilang? Iya, gua udah tahu. Ternyata dia yang ambil ATM gue. Gua lihat langsung dari CCTV. Gua hafal banget lah bentuk badan dia. Awalnya dia nggak ngaku, tapi akhirnya dia minta maaf dan bilang dia mau balikin semuanya. Gila sih, sepupu gua dijahatin kayak gini. Sebenarnya kita udah dengar dari beberapa orang kalau si Panji ini bermasalah soal uang. Tapi kami coba positive thinking. Iya, habisnya lihat Kasinta sama dia terlihat baik-baik aja. Iya, gue juga salah mengira tentang dia. Dulu dia orangnya baik. Apa mungkin karena dia kepepet? Terus, sekarang lo masih percaya gitu sama dia? Bukan soal percaya lagi, Raisa. Gue cuma mau selesai aja. Gue udah capek. Dan rencananya gue bakal balik lagi ke Jepang bulan depan. Dengan tidak meninggalkan dendam. Balik karena balik? Atau balik karena masalah ini? Iya, Asda. Ada kerjaan yang nunggu gue. Dan gue gak mau bawa luka ini ke sana. Makanya gue pikir satu-satunya jalan supaya gue tenang adalah dengan memaafkan. Bukan balikan, bukan berteman lagi, tapi maaf saja, titik. Iya, gue juga setuju sih kalau itu. Biar lo tenang, lo harus bisa memaafkan dia. Tapi tolong ya, jangan buka pintu lagi buat si Panji. Jangan sampai lo terluka 2 kali. Gue tahu batasan, Raisa. Kali ini gue gak akan jatuh lagi untuk kedua kali. Malam itu, 3 perempuan saling menjaga dalam diam. Sinta memeluk dirinya sendiri bukan karena dingin, tapi karena ia tahu perpisahan yang baik dimulai dari hati yang ikhlas. Bahaya ini. Si Sinta tadi katanya bakal balik lagi ke Jepang. Berarti ini kesempatan terakhir gua untuk ketemu dia. Gua yakin nanti kalau ketemu, hatinya bisa kembali lulus sama gua. Dan disitulah kesempatan gua untuk mengambil uang dia sebanyak-banyaknya. Tunggu tanggal mainnya, Sinta. Kita akan ketemu lagi. Segera. Siang itu, di kamar sempit yang hanya ditemani gitar dan kipas angin di meja, Panji menggenggam ponselnya erat. Setelah menatap layar beberapa saat, akhirnya dia menekan tombol hijau. Nada sambung terdengar. Kayaknya nyambung sekarang. Semoga nomor gua nggak diblok lagi sama si Sinta. Ini si Asda ngasih makanan apa sih? Katanya ini gyros makaroni viral yang pedas. Ada-ada aja ya sekarang. Semua bisa viral. Gua cobain deh. Pedas banget. Tapi enak juga. Kayaknya gua harus bawa deh beberapa ini ke Jepang. Yang mau bisa pesen juga di keranjang kuning. Ada telepon. Halo Sinta. Halo Panji. Alhamdulillah, akhirnya nomor gua nggak diblok lagi. Kenapa Panji? Sinta, gua cuma mau bilang, gua udah dapat kerja sekarang. Berarti gua bisa cicil bayar utang-utang ke lo. Oh ya, selamat ya. Itu kabar bagus. Makasih Sinta. Makanya gua kepikiran, boleh nggak kita ketemu sekali lagi sebelum lo balik ke Jepang? Gua pengen menutup semua ini dengan baik-baik. Panji, gue udah bilang, gue mau semua ini selesai. Gue tahu, tapi gue nggak minta banyak. Cuma ajakan makan siang besok. Gue akan masak di rumah. Gue cuma pengen minta maaf langsung bener-bener dari hati. Gue harus packing, Panji. Besok malam kan gue udah terbang. Justru karena itu Sinta, anggap saja salam perpisahan. Setelah itu, gue nggak akan ganggu lo lagi. Besok siang? Bisa sih gue kosong sebentar.
Tapi coba sebentar aja ya. Gua nggak bisa lama-lama. Makasih banget Sinta. Gua janji bakal jelasin semuanya. Panji menatap layar ponselnya yang redup. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Apakah ini langkah penebusan? Atau justru langkah terakhir dari rencana yang sudah lama ia siapkan? Malam itu terasa berbeda. Gua, Kasinta, dan Raisa duduk bersama, menikmati makan malam perpisahan sebelum Kasinta terbang ke Jepang keesokan harinya. Tawa dan canda sudah cukup jadi penghangat untuk kami. Gak nyangka ya, cepet banget waktu berlalu. Rasanya baru kemarin loh kita ketemu. Abis ini Kasinta fokus kerja aja dulu. Jangan dulu nyari cowok deh. Capek hati. Iya, udah kapok. Gua cuma butuh rehat dari semua ini. Mending pacaran sama kerjaan kali ya. Jangan-jangan nanti di sana ketemu cowok orang Jepang. Tinggi, cool, suka masak. Amin deh, amin. Besok lu berangkat jam berapa? Gua bisa anterin lo ke bandara. Iya betul, habis pulang sekolah kita bisa anterin Kasinta. Thanks guys. Tapi gue udah pesen taksi online biar gak ribet. Kalian fokus sekolah aja. Ngomong-ngomong, gua tahun depan mau liburan ke Jepang juga loh. Kita nanti bisa ketemu. Oh ya, lu juga ikut yuk Asda. Duit dari mana Raisa? Pendapatan gua dari konten kreator aja kecil. Kan sedikit itu. Budgetnya cuma bisa sampai Bali doang. Nabung aja dulu Asda. Sisanya biar gua tambahin tiketnya nanti. Ah Kasinta, lo malaikat banget sih. Semua makan di sana, gua yang tanggung deh Asda. Aduh jadi sedih. Ternyata gua disayang banget ya sama kalian. Selain saudara, kalian itu teman terbaik gua yang pernah gua punya. Gua bersyukur banget bisa kenal kalian. So sweet. By the way Kasinta, boleh tanya nggak? Kalau soal Panji, kalian gimana kelanjutannya? Kita udah saling memaafkan Asda. Itu aja, gak ada yang lebih. Yang penting lo tenang. Lo pergi dengan hati yang gak misahin apa-apa. Itu tujuannya Raisa. Gua gak mau jadi beban. Besoknya, di rumah kontrakan Panji, suasananya agak berbeda dari biasanya. Meja dapur ditata seadanya tapi terlihat rapi. 2 piring nasi goreng panas mengepul. Sinta duduk tenang. Ini pertemuan terakhir mereka sebelum keberangkatan Sinta ke Jepang nanti malam. Gua seneng lo bisa kesini lagi, mencicipi masakan gua. Tapi semoga nasi gorengnya gak zong ya. Enggak kok, lumayan. Lo masih inget takaran bumbunya? Berarti belum hilang jiwa chef lo. Sinta, gua minta maaf ya atas semua yang gua lakuin. Sekarang gua udah dapat kerja di tempat temen gua. Gajinya sih gak gede, tapi cukup buat mulai benerin hidup. Gua seneng kalau lo emang beneran mau berubah. Kembali lagi dari nol, jalani pelan-pelan Panji. Iya, gua ngerti kok. Gua janji bakal balikin semua uang lo Sinta. Gua udah gak mikirin soal uang. Yang penting, lo harus jujur sama diri lo sendiri. Jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Ada yang nelfon tuh. Siapa? Oh, si Raisa nelfon. Ya udah, angkat saja. Gua ambilin minum dulu ya. Tunggu sebentar di sini. Oke, makasih ya. Halo Raisa. Halo Kasinta. Lo udah OTW belum? Perlu gua antar gak? Bentar lagi kita balik dari sekolah lo ini. Gak usah Raisa, gue bentar lagi jalan. Mau langsung ke bandara ini. Serius? Ya udah kalau begitu. Nanti kalau sudah di bandara, kabarin gua ya. Pasti Raisa. Hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan flight. Iya siap. Thank you ya. Nih minumannya. Dingin, lo pasti aus kan? Thanks Panji. Sepertinya gue harus pulang sekarang Panji. Mau gua anterin ke bandara Sinta? Gak usah Panji. Gak apa-apa, gue sendiri aja. Sekali lagi maafin gue ya Sinta. Maafin gue juga ya Panji. Maaf kalau ada salah-salah. Ya udah, gue pamit dulu ya. Bentar. Kok gue jadi pusing begini ya? Lo kenapa? Aduh. Kenapa sih ini? Lo kenapa Sinta?
kok seperti berputar-putar. Aduh, Tubuh Sinta jatuh perlahan. Panji berdiri kaku, nafasnya berat. Apa yang harus ia lakukan? Dan ini semua tak bisa ditarik kembali. Langkah terakhir sudah dimulai. Halo Raisa, kenapa? Tuh nelfon gua berkali-kali. Gua abis mandi tahu. Asda, lo udah bisa hubungin Kak Sinta lagi belum? Dari tadi gua telepon, tapi nadanya sibuk terus. WhatsApp juga cuma centang 1. Hah? Serius? Masih belum bisa dihubungin si Kak Sinta? Tadi sore dia bilang mau berangkat kan? Iya, tadi gua nelfon dia kan. Terakhir itu siang. Itu juga bentar banget. Katanya nggak usah dianterin. Tapi habis itu hilang gak ada kabar. Tenang dulu Raisa, jangan panik dulu. Bisa jadi dia emang udah boarding atau udah matiin HP-nya kan? Perasaan gue nggak enak, Asda. Kak Sinta itu selalu update. Masa pergi sendirian ke bandara nggak bilang apa-apa? Biasanya dia kabarin dulu. Gua takutnya kenapa-napa deh. Raisa menatap langit malam dari balik jendela. Lampu kota berpendar, tapi hatinya justru gelap. Sesuatu terasa tidak beres. Tengah malam, di sebuah minimarket di pinggiran kota yang sepi dari pelanggan, hanya ada Panji yang berdiri sendiri di depan mesin ATM. Wajahnya kusut, tangannya gemetar, memegang kartu ATM milik Sinta. Kacau ini, kartu ATM si Sinta udah di tangan, tapi dia sudah ganti pinnya. Gua nggak bisa ngambil duit kalau begini. Secara dia nggak bakal hidup lagi karena udah gua kasih minuman yang beracun. Oh iya, gua bisa cek isi HP-nya dia. Pasti di sana ada catatan pinnya. Pagi itu di sekolah, halaman sudah ramai dengan siswa-siswi. Di salah satu bangku taman sekolah, gua, Raisa, Zafir, dan Udin duduk berempat. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rambut Raisa yang tampak sedang gelisah. Kak Sinta sampai sekarang gak ada kabar nih guys. Terakhir gua WhatsApp dia itu pagi ini. Kayaknya nggak delivered deh. Nah kan, WhatsApp-nya masih centang 1 dari kemarin sore. IG ini juga nggak aktif. Biasanya kalau di Jepang, IG ini selalu online loh. Apa mungkin dia langsung sibuk kerja ya? Kan katanya Kak Sinta mau pulang karena ada urusan bisnis keluarga itu. Bukannya waktu itu kita terakhir ketemu juga dia bilangnya harus cepat-cepat balik kan? Mungkin dia sibuk. Tapi kenapa coba? Semuanya harus dimatikan HP-nya. Iya sih, harusnya kalau kerja dia 24 jam online karena harus standby kan? Apa nggak Yai tanya ke si Panji aja? Jangan-jangan dia tahu kan keberadaan Kak Sinta? Dih, ogah banget gua. Kak Sinta bilang kan terakhir udah selesai hubungannya sama si Panji. Iya, ngapain tanya-tanya dia? Ntar si Panji berasa penting lagi. Ye, kali aja ya Nek. Dia tahu Kak Sinta ke Menong. Bener gak Zafir? Iya, cuma entah kenapa gue ngerasa ada yang aneh, kayak ini semua terlalu tiba-tiba gitu. Tiba-tiba datang Adiba, adik Asda, dengan gaya yang sok manja dan muka memelas. Asda, uang jajan gua udah habis nih. Minta dong 10.000 aja buat beli gyros makaroni pedas. Adiba, gini ya, si mama itu udah ngasih uang jajan buat seminggu. Masa udah ludes dalam 3 hari? Lo tuh harus bisa belajar ngatur keuangan. Lo itu bukan anak kecil lagi, Adiba. Gua minta duit, bukan minta ceramah. Udah kayak Mama Dedeh lu Asda. Tuh, malah gua dibilang Mama Dedeh. Mama Dedeh, curhat dong. Hahaha. Gua laporin Kang Dedi nih, buat dibawa ke barak. Aduh, mau dong Eke dikirim ke barak gabung sama cowok-cowok nakal. Endul pasti. Hahaha, itu maunya lo Udin. Udahlah Asda, kasihan juga si Adiba. Lo mau minta berapa sih Adiba? 10.000 aja Zafir. Minta dong. Jangan dimanjain Zafir. Dari kebiasaan minta-minta. Solusinya bukan itu. Aduh, repot banget deh Asda. Adiba, lu pasti mau bolos sekolah lagi kan? Pelit ya pelit aja. Pakai bahasa gua bolos segala. Mana ada gua suka bolos. Gua kan anak rajin gitu loh. Jangan Zafir, jangan. Awas lo ya kalau ngasih. Ih, ribut mulu kalian berdua. Gua pusing nih. Nih, gini deh Adiba. 100.000 dari gua buat lo. Tapi abis ini lo pergi ya. Soalnya kita lagi ngobrol serius ini.
Wah, makasih ya Raisa. Gua pengen deh lo jadi kakak gua. Bukan si Asda ini nih yang pelitnya setelah mati. Lihat tuh, si Adiba emang menguji emosi gua. Adiba, udah deh, kita lagi diskusi penting ini. Kalian ribut-ributnya bisa lanjut di rumah nggak? Oke, silakan dilanjut ya diskusinya. Diskusi yang gak penting buat gua. Bye-bye, Nek. Adiba pergi dengan tersenyum. Kami kembali fokus dengan obrolan. Lalu tiba-tiba ada notif dari Kasinta yang membuat kami senang sekaligus kaget. Kasinta online dong. Baru aja nih sekarang dia online. Iya nih, dia online. Tapi nggak balas chat kita, cuma diri doang. Kalau online, berarti dia masih bisa dihubungi dong. Coba deh telepon sekarang. Cepetan Raisa. Aduh, kenapa nggak diangkat ya? Kenapa ya? Dia baru online, terus hilang lagi gitu. Tawa tadi berubah menjadi sunyi. Sebuah secercah harapan muncul, namun tetap menyisakan misteri. Di mana sebenarnya Kasinta dan kenapa ia tak menjawab siapapun? Siang yang sunyi menyelimuti rumah kontrakan Panji. Lampu ruang tengah redup. Hanya temaran cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajah Panji. Di sebelahnya tubuh Sinta terbaring kaku. Di atas karpet, tak bergerak, tak bernafas. Gila ya, HPU ternyata nggak dikunci, Sinta. Kenapa sih lo polos ini? Nah, ini folder catatan nih. Pasti ada di sini semua ini. Nah kan, ada catatan PIN ATM, password email. Wah, jackpot banget, gue dapat semuanya. Ini semua bisa lunasin utang gue. Maaf ya, gue gak pernah niat bikin lo gini. Tapi hidup gue udah mentok, Sinta. Gue udah kehabisan jalan. Sekarang gue harus pikir ini. Wah, udah kelamaan dia berbaring di sini dari semalam. Harus gue bereskan dia. Gue buang kemana ya tubuhnya? Lo bakal gue apain abis ini? Kalau ketahuan gue bisa tamat. Lo harus segera gue singkirkan dari sini. Sore itu di balik semak-semak dekat turunan menuju tempat pembuangan sampah, Adiba sedang bolos sekolah. Ia duduk menyendiri, bersandar di pohon sambil merokok diam-diam. Wajahnya menerawang sambil kesal. Ngapain juga gua masuk sekolah? Pelajaran juga nggak ada yang masuk ke otak. Guru ngomongnya udah kayak lagi nyanyi. Terus tugas menumpuk mulu. Ujian suka dadakan. Malesin banget. Kecewa gua jadi anak sekolah. Penyiksaan ini. Udah gitu si Asda pelitnya minta ampun. Dikit-dikit ngatain gua boros. Sok tua banget dia. Padahal cuma beda umur 3 tahun doang. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa-gesa dari arah sebelah kanan yang membuat Adiba langsung waspada. Ia cepat-cepat mematikan rokoknya dan jongkok di balik semak-semak. Dari celah dedaunan, matanya menangkap sosok Panji. Itu si Panji. Ngapain dia di sini? Lelaki itu membawa koper besar warna hitam. Wajahnya tegang, ia celingukan ke sekitar. Lalu buru-buru menyeret kopernya ke bak sampah besar di sudut turunan. Loh, kok bawa koper segede itu? Dia mau liburan ke tempat pembuangan sampah apa gimana? Panji dengan susah payah mendorong koper turun ke bawah. Suaranya begitu keras, terdengar berat. Setelah itu, Panji mengusap keringat dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tanpa tahu bahwa Adiba memperhatikan dari jauh. Kopernya kok dibuang? Nggak sayang itu. Apa sudah rusak kali ya? Makin seru nih. Mending kalian subscribe dulu deh, biar nggak ketinggalan ceritanya. Jangan lupa juga like dan komen. Awas loh ya kalau nggak. Di rumah kontrakan milik Panji, Panji merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis beralaskan sprei kusam. Udara malam terasa lengket, tapi bukan cuaca yang membuat keringat dingin membasahi pelipisnya, melainkan pikirannya sendiri. Semua aman. Harusnya sih aman. Si Sinta kan tinggal di Indonesia sendirian dan keluarganya di Jepang. Gak bakalan ada yang nyari dia cepat-cepat. Palingan teman-temannya.
Tapi mereka juga nggak bakal curiga sama gua. Taunya si Sinta udah pulang ke Jepang. Besok-besok gua harus urus semuanya. Tarik semua uang dari rekening si Sinta. Setelah itu gua bisa hidup tenang. Bayar semua utang, pindah kota, dan mulai hidup baru. Sinta, sekali lagi maafin gua ya. Lu orang yang baik, tapi gua nggak punya pilihan. Dunia ini keras buat orang kayak gua. Dan di dalam kamar gelap itu, Panji mencoba tidur, berharap mimpi buruk tidak datang. Tapi kenyataan yang ia bangun perlahan mulai menjeratnya. Esok adalah hari penting, hari yang mungkin jadi penentu segalanya. Siang itu, di tengah ramainya pusat perbelanjaan, Raisa dan Udin berada di Sosiola. Aromanya wangi, penuh dengan tester parfum dan lipstik. Udin, gua bingung deh. Ini serum, essence, atau toner sih yang duluan? Ya ampun, Raisa. Masa Ye nggak tahu sih? Toner dulu dong, baru serum. Alemong deh, Ye. Nih, yang ini nih bagus nih kayaknya nih buat kulit kering kayak lo, Raisa. Emang kulit gue kelihatan kering banget ya sekarang? Yoi, kulit kering itu bisa cepat tuir, Nek. Nanti gak ada lekong yang deketin, Ye. Bahaya dong. Pantes selama ini gue jomblo terus ya, Udin. Ember, cus pakai ini. Biar kita centong, glowing bareng-bareng. Iya nggak? Yuk, mari. Tiba-tiba obrolan mereka terpotong. Ponsel Raisa bergetar. Di layar ada panggilan dari Om Hiro dari Jepang. Halo, Om. Raisa, apakah kamu sudah bertemu dengan Sinta? Iya, Angga ada di Jepang. Pesawat yang dia pesan memang berangkat, tapi Sinta tidak ada dalam daftar penumpang. Apa? Tapi kami semua kira juga dia udah berangkat kemarin malam, Om. Itu dia, Sinta tidak ada di Tokyo. Kami juga bingung. Kami coba hubungi dia, tapi tak bisa tersambung. Kami khawatir. Bisa tolong kamu cek apartemennya? Kuncinya biasanya kita titipkan ke security lobby. Baik, Om. Saya akan ke sana sekarang. Tolong beri kabar secepatnya ya, Raisa. Kenapa, Raisa? Ini ada hubungannya dengan kehilangan Kasinta. Iya, Udin. Kasinta ternyata dia nggak ada di pesawat. Dia nggak ada di Jepang. Alemong. Papahnya nyuruh gue ke apartemen dia sekarang juga. Buruan ya, telepon si Asda. Telepon si Asda sekarang juga. Aduh. Senja mulai turun. Di parkiran sekolah yang mulai sepi, Zafir, gua, dan Adiba bersiap untuk pulang ke rumah setelah seharian belajar. Lo capek ya Asda? Hari ini kayaknya full kelas banget ya pelajarannya. Biasalah Zafir, full pelajaran yang bikin panas otak gua. Hari ini ada matematika, fisika, disusul kimia. Gimana nggak capek? Jangan kecapean gitu ah. Ntar cantiknya hilang loh. Dih, gombal lu Zafir. Kata siapa gombal? Kalau boleh jujur, gue lebih suka muka lo yang abis kelar sekolah begini. Asli, cantiknya tanpa polesan. Ih, makin pinter lo ya ngegombalnya. Belajar dari mana lo? Tapi emang lo cantik. Kalah cewek-cewek di sekolah ini. Siapa nih yang cantik? Adiba. Nah, si Adiba udah datang. Yuk, kita balik. Ya sudah, ayo masuk mobil. Sebentar guys. Halo Raisa, kenapa? Asda, tolong ke apartemen Kasinta sekarang juga. Gue juga sekarang lagi di jalan menuju ke sana. Katanya Kasinta nggak ada di Jepang. Kita harus cek apartemennya. Apa? Serius? Jadi beneran si Kasinta juga nggak ada di Jepang? Iya, tolong cepetan ya Asda. Gue takut terjadi sesuatu. Oke, gue langsung jalan ya. Zafir, kita harus ke apartemen Kasinta sekarang. Ada yang nggak beres. Ayo kita berangkat sekarang. Gue gak ikut ya. Gue pengen pulang sendiri aja. Masih ada urusan. Hah? Kenapa lo nggak ikut? Lagian urusan apaan sih lo? Lo cuma anak SMP, Adiba. Ada yang harus gue kerjain, Asda. Kalian pergi aja duluan, nanti kabarin. Mau kita anterin dulu, Adiba? Gak usah, Zafir. Gue bisa naik ojek online. Aneh-aneh aja deh lo, Adiba. Gak ada empatinya sama si Kasinta. Tuh kan kayak gitu deh, Zafir. Gak jelas deh adek gue ini. Ya udah deh, udah. Gak usah ribut di sini. Ayo Asda, kita berangkat. Ya udah, ayo Zafir. Adiba, hati-hati ya. Makasih ya, Zafir. Gua dan Zafir saling pandang. Tak ingin membuang waktu, kami pun bergegas. Sementara itu, Adiba berdiri sendiri di parkiran.
Wajahnya kosong tapi pikirannya berkecambuk. Nah kan, semua orang mulai tahu. Pasti semua ini ada hubungannya sama koper yang dibuang Kak Panji. Sore itu Jakarta cerah. Panji duduk santai di kafe elit daerah Senopati. Kopi dingin di tangan kiri, tas belanjaan di kaki kanan. Setelah berminggu-minggu hidup pas-pasan dan dihantui oleh hutang, hari ini Panji hidup seperti raja. Semua karena uang milik Sinta yang berhasil ia akses dan dikuras habis. Gila ya. Dulu gua cuma numpang wifi di warung kopi. Sekarang gua nongkrong di tempat beginian udah kayak sultan. Hampir 1 miliar loh. Akhirnya gua ngerasain hidup yang layak. Selama ini gua cuma ngeliat orang nongkrong di tempat kayak gini. Sekarang gua bagian dari mereka. Orang baik kayak si Sinta itu gampang dimanfaatin juga ya. Tinggal pura-pura susah. Dia tolongin. Plus dikasih bonus rekeningnya. Terima kasih ya Sinta. Lo merubah hidup gua jadi senang. Semoga lo juga seneng ya. Lagi tersenyum di surga sana melihat gua di sini. Namun di balik sorot matanya yang senang, tersimpan ketakutan. Ia tahu semua ini dibangun dari kebohongan, pencurian, dan ada perempuan yang baik yang sudah kehilangan nyawanya. Si Asda sama si Raisa lagi mencari Kak Sinta. Kalau saja mereka tahu kejadian yang sebenarnya, pasti mereka akan kaget setengah mati. Maaf ya, gua belum bisa cerita sekarang. Tapi sebentar lagi, semua pasti akan terungkap. Siap-siap aja Kak Panji, lo akan menerima akibatnya. Buat kalian, jangan lupa subscribe dulu, like dan komen. Jangan sampai ceritanya ketinggalan. Awas lo ya kalau udah subscribe. Apartemen Kak Sinta malam itu hening. Gua, Zafir, Raisa, dan Udin berdiri di dalam, memandangi ruangan yang masih tertata rapi, seolah tidak pernah ditinggalkan oleh penghuninya. Gak ada tanda-tanda Kak Sinta pergi. Tasnya masih di sofa. Koper besar masih di pojokan. Semuanya masih lengkap, Asda. Pakaiannya juga masih utuh. Bahkan gaun yang mau dipakai buat pembukaan bisnis di Jepang masih tergantung rapi. Ini laptopnya Kak Sinta masih nyolok loh. Dan pasportnya juga masih di amplop. Belum dibuka sama sekali. Berarti emang dia belum berangkat. Semuanya bersih ya. Seolah-olah dia emang mau siap pergi. Tapi nggak pernah sempat benar-benar pergi. Aneh kan? Kak Sinta, sebenarnya lo di mana sih? Kalau dia nggak di Jepang dan nggak di sini, berarti dia masih ada di Jakarta sih. Bisa jadi berarti benar kata si Udin. Kita harus ketemu Panji dan tanyain kapan dia terakhir ketemu sama Kak Sinta. Tuh kan, Eke bilang apa? Eke udah feeling deh. Bisa aja Kak Sinta ketemu Panji dulu sebelum dia ke bandara. Tapi kalau ternyata Panji juga nggak tahu bagaimana. Secara Kak Sinta kan terakhir bilang sudah mengakhiri hubungannya dengan dia. Berarti kita harus lapor polisi. Ini udah masuk kategori orang yang hilang. Nah, ide yang bagus tuh. Kita harus lapor polisi. Aduh, kok gua lemes ya dengernya. Masa sih Kak Sinta jadi orang yang hilang? Oke, besok kita cari si Panji dulu. Kalau dia emang nggak tahu keberadaan Kak Sinta, habis itu kita lapor polisi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di ruang tengah rumah gue yang sederhana tapi hangat, si Mama berdiri sambil melipat tangan di dada. Suasana sunyi, kecuali suara sandal yang mondar-mandir di lantai keramik. Astagfirullah, baru daktek ke mananya? Ini sudah jam 11 malam. Moal dibere deui siah keluar malam. Awas aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asda, kamana wae ari kamu? Ngalayap we tibalik sekolah. Bukan pulang dulu. Maaf Mah, Asda tadi cari Kak Sinta. Kak Sinta hilang Mah.
Gak ada di apartemen, di Jepang juga gak ada. Nah, atuh teh kirim WhatsApp. Ngabaran lamun di luar teh. Mama teh takut kamu kenapa-kenapa. Ya maaf, Ma. Terus si Adiba mana? Lah, dari siang si Adiba bilang mau pulang duluan. Kok dia belum ada di rumah sih? Aneh banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, hiji deui budak teh karek datang. Di mana ieu teh? Jam segini pada baru datang. Kayak budak bangor aja pulang malam. Adiba tadi habis. Ini misi rahasia deh. Gak boleh dibilang ke siapa-siapa dulu. Misi rahasia naon ieu teh? Aya wae. Pokoknya misi rahasia mah. Nanti juga semua orang akan tahu. Buruan Marani. Seharian di luar rumah. Besok-besok dilarang pulang malam. Iya, Ma. Dasar si mama bawel. Kudu dihukum si Adiba mah. Dasar. Terserah deh ah. Dan di tengah kekhawatiran malam itu, di sela hentakan khas mama Sunda, terselip rasa sayang yang besar kepada kedua anaknya. Seperti biasa, salah satu mal di Jakarta siang itu ramai. Tapi di antara hiruk-pikuk orang belanja, ada satu momen yang terasa asing dan mencurigakan. Dari kejauhan, gua dan Zafir melihat sosok yang sudah lama kita cari. Dia adalah Panji. Asda, itu bukan si Panji ya? Iya benar. Gila, tuh orang bawa tas belanja segambreng. Duit dari mana dia? Nah kan, ayo kita samperin sekarang juga. Ayo. Kami berdua menghampiri Panji yang tampak kaget tapi mencoba tetap tenang saat melihat kami. Zafir, Asda, tumben banget kita ketemu di sini. Kita nggak nyangka juga loh bakal lihat lo di sini. Kita habis nyari-nyari buku, Panji. Wow, habis belanja ya? Ini rezeki anak baik. Gua lagi ngatur hidup baru, makanya beli beberapa keperluan sehari-hari. Ngatur hidup baru? Sepertinya lo sudah dapat kerjaan yang baru ya? Ya, usaha kecil-kecilan saja. Zaman sekarang enak begini. Ngapain kerja sama orang? Mending buka usaha sendiri, bukan? Oke, langsung aja ya. Panji, tanya dong. Lo tahu nggak kapan terakhir melihat Kasinta? Udah lama gua nggak ketemu dia. Kita kan udahannya baik-baik. By the way, bukannya dia udah berangkat ke Jepang ya? Enggak, dia nggak pernah sampai ke Jepang. Di apartemennya juga nggak ada. Lo yakin nggak pernah ketemu Kasinta sebelumnya? Jangan-jangan lo tahu sesuatu dan ada yang disembunyiin. Sembunyiin apa nih maksudnya? Gua nggak tahu apa-apa. Dia yang memutuskan hubungan gua sama dia. Kita serius lagi nyari Kasinta. Sebaiknya lo jujur saja kalau memang tahu keberadaan dia sebelum kita lapor ke polisi. Kalian naco, kok jadi gua yang dituduh kenapa-napa? Ketemu aja sudah lama sama dia. Maaf ya, kalau nggak ada yang dibicarain lagi, gua harus pergi. Gua lagi buru-buru nih. Lo lihat kan Zafir? Tiba-tiba hidup dia jadi hedon. Dan katanya dia punya usaha sendiri. Mencurigakan. Iya, kita harus segera lapor polisi Asda. Masalahnya udah semakin kacau. Jelas banget ini ada yang gak beres. Panji mungkin bisa lari, tapi pertanyaan itu akan terus mengikuti. Dan cepat atau lambat, kebohongan akan mengejar kembali pemiliknya. Siang itu langit Jakarta begitu panas. Di ruang pelaporan kantor polisi kawasan Setiabudi, Raisa dan Udin duduk berjajar menunggu. Wajah mereka serius, tak ada senyum, tak ada canda. Kami catat semua keterangan saudara. Kalau benar Sinta belum bisa dihubungi dan ada dugaan dia hilang secara tidak wajar, kami akan segera tindak lanjuti. Kami akan mulai dari CCTV apartemen, data keberangkatan bandara, dan orang terakhir yang sempat dekat dengan korban. Tas ransel sudah penuh, 2 koper kecil siap diangkat. Panji berdiri di tengah kamar, menatap sekeliling dengan cepat. Wajahnya tegang, tapi matanya fokus. Dia akan melarikan diri dari bayangannya sendiri. Siang itu, Panji sudah bersiap akan pergi ke suatu tempat. Di bagian belakang motor, 2 koper besar dan 1 tas ransel terikat seadanya.
Ia menyalakan mesin lalu melaju ke arah perbatasan kota, meninggalkan kontrakan. Tapi di belakang ada yang mengikutinya. Adiba memakai ojek online. Dia kembali kabur dari sekolah demi mengikuti kemana Panji akan pergi. Wajahnya tegang tapi penuh semangat. Dek, ini kita udah muter-muter dari tadi ya. Beneran ngikutin itu orang? Iya bang, pokoknya jangan sampai lepas. Ini kita udah kayak film detektif loh. Berisik sih abang. Tapi ini mahal loh, Dek. Kalau kayak gini tarifnya nggak biasa. Berapapun biayanya akan gue bayar. Yang penting gue tahu dia pindah kemana. Sepenting itu ya dia, Dek. Penting banget bang. Dia itu orang jahat. Mereka terus membuntuti Panji dan mulai memasuki kawasan Depok. Ia berhenti di depan rumah kontrakan baru. Kontrakan baru daerah Depok. Oke, ketangkep lo Panji keberadaan lo. Pagi itu di kantin sekolah, suasana tak seperti biasanya. Meja pojok yang biasa ramai dengan canda tawa, kini penuh dengan bisik-bisik penuh kekhawatiran. Masing-masing dengan wajah serius. Jadi, laporan ke polisi udah resmi kan, Raisa? Iya, kemarin kita udah kasih kronologi yang lengkap. Polisi masih butuh waktu karena belum ada bukti kuat soal Kasinta hilang atas tindakan kejahatan. Tapi nggak masuk akal banget. Dia hilang begitu aja. Tasnya nggak dibawa, paspor masih di apartemen, gak ada jejak. Si Panji juga nyebelin, dia nggak mengaku kalau ketemu Kasinta sebelumnya. Eke sih tetap curiga ya sama si Panji. Pasti dia masih nutupin sesuatu. Dia licin banget ya, alemong deh. Orangnya udah kayak belut dibalur minyak zaitun. Iya, secara penampilan dia juga berubah. Tiba-tiba si Panji terlihat banyak duit gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, Zafir. Soalnya nggak ada bukti yang mengarah ke si Panji. Ngomong-ngomong, kalian ada yang lihat si Adiba nggak? Beberapa hari ini dia sibuk sendiri. Lah iya, kemenong tuh bocah. Kayaknya hari ini dia nggak sekolah lagi deh. Kabur pasti dia. Biasanya si Adiba tiap hari kan minta duta buat jajan. Alemong deh. Katanya dia lagi menyelesaikan misi rahasia. Nggak tahu misi apaan. Aneh banget ya itu bocah. Tapi bisa juga sih, dia lagi ngelakuin misi serius. Apalagi kalau dia udah nggak minta duit. Pasti ada yang serius banget dia kerjain. Di balik semak dekat pagar kontrakan rumah di daerah Depok, sepasang mata kecil mengintai. Adiba mengintip gerak-gerik Panji yang baru saja memasuki rumah kontrakan barunya, membawa tas belanja. Halo, gua lagi di Depok ini. Iya, di kosan barunya Panji. Gua udah pastiin ini tempatnya. Iya, gerak-geriknya aneh. Belanja mulu, padahal katanya anak susah. Tadi gua lihat juga, dia sempat ngitung uang banyak banget di depan pintu. Iya, tenang aja. Gua udah kayak ninja ini, gak bakal ketahuan. Lagi pula dia gak bakal nyangka ada anak SMP bisa mata-matain dia. Udah ya, gua mau pantau lagi besok. Bisa-bisa si mama usir gua dari rumah kalau gua pulang malam lagi. Udah ya, sekian update berita hari ini. Besok gua lanjut lagi. Telepon ditutup, angin sore Depok berhembus pelan, membawa ketegangan di wajah Adiba. Dia tahu waktunya tidak banyak, tapi tekadnya bulat. Ada telepon nih dari polisi. Bentar ya guys. Selamat siang, ini dari unit cybercrime dan unit orang yang hilang. Kami ingin menginformasikan bahwa aktivitas mencurigakan telah terdeteksi pada rekening dan kartu kredit atas nama Sinta. Ada upaya penarikan tunai dan transaksi online dalam jumlah besar beberapa hari terakhir. Apa? Lalu? Apa benar Kasinta nggak berangkat ke Jepang? Kami sudah menghubungi otoritas imigrasi di tanggal itu. Tapi tidak ada catatan keberangkatan atas nama Sinta. Kami menduga dia masih di Jakarta. Kami juga sudah mengajukan permintaan untuk menyisir beberapa titik terakhir yang dia datangi. Dalam waktu dekat, kami akan menerjunkan tim pelacak, termasuk unit ke-9, anjing pelacak, untuk menyisir apartemen dan sekitarnya. Pak,
tolong temukan Kasinta secepatnya ya. Saya mohon. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang baik. Dia sepupu saya. Kami mengerti, kami akan lakukan yang terbaik. Tapi kami juga perlu kerjasama dari pihak keluarga dan teman-teman terdekat. Mohon bantuannya jika Anda ingat sesuatu atau menemukan petunjuk yang baru. Langsung informasikan ke kami saja. Raisa, kenapa? Katanya ada yang retas ATM dan kartu kredit Kasinta. Ada yang tarik duitnya. Sekarang lagi dicari pelakunya. Ya amplop, kok bisa sih kartu ATM-nya Kasinta di tangan orang lain? Kacau ini. Berarti ini emang masalah serius yang terjadi sama Kasinta. Terserah deh. Yang penting Kasinta ditemukan selamat. Itu aja doa gua. Seketika suasana menjadi mencekam. Pikiran mereka masing-masing mulai berandai-andai. Satu pertanyaan muncul. Apakah Kasinta masih hidup? Malam turun dengan tenang, tapi tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tenang. Masing-masing berada di rumah, mencoba menjalani malam seperti biasa. Sampai layar televisi mereka bersamaan menayangkan breaking news. Breaking news. Pemirsa, telah ditemukan sesosok mayat perempuan di sebuah tempat pembuangan sampah. Mayat ditemukan oleh seorang pemulung yang curiga dengan bau menyengat. Ciri-ciri awal korban, rambut panjang, berkacamata, dan tinggi sekitar 165 cm. Warga langsung menghubungi pihak kepolisian dan lokasi kini telah diamankan. Sekian breaking news malam ini. Terima kasih. Raisa terpaku di depan TV. Tubuhnya gemetar, ia menutup mulutnya, lalu terjatuh duduk di lantai. Jangan-jangan itu Kak Sinta. Ya Tuhan. Asda berdiri mematung di ruang tamu. Air matanya turun perlahan. Ya ampun, ternyata kita emang beneran telat selama ini. Zafir melempar remote, berdiri tegang, terpaku. Panji, ini pasti ada hubungannya sama lo. Udin menggenggam HP-nya, matanya berkaca-kaca. Kasinta, lo orang baik. Kenapa lo harus ngalamin begini sih? Dan malam itu masing-masing hati dibakar oleh satu nama yang sama, yaitu Kasinta. Apakah harapan mereka akan menjawab atau hanya tinggal nama? Warga langsung menghubungi pihak kepolisian dan lokasi kini telah diamankan. Sekian breaking news malam ini. Terima kasih. Panji tertegun. Remote jatuh dari tangannya, napasnya tertahan. Ia menoleh ke sekeliling. Semua barang mewah hasil mencuri uang Sinta kini seolah mengejeknya. Gua yakin sekarang semua orang sudah mulai tahu. Berita ini sudah menyebar. Orang-orang pasti ngerasa aneh. Dan nama gua pasti sebentar lagi akan muncul. Nama sebagai pelaku pembunuhan itu. Tapi ini semua belum tentu. Bisa saja semua salah. Gua harus cek ke sana. Gua harus melihat keadaan tempat itu dan memastikan mayat Sinta masih ada di sana. Malam hari, udara lembab dan bau sampah menyengat menusuk hidung. Panji menyusuri jalan tanah yang menuju sebuah tempat pembuangan sampah yang kini sepi dan mencekam. Garis kuning bertuliskan Police Line membentang membelah area. Panji berdiri di luar garis itu, menatap tajam ke satu titik. Ini tempatnya. Tempat gua buang koper itu. Ternyata kopernya memang sudah diangkat. Berarti sedang pemeriksaan. Tamat sudah gua. Gua pikir semua ini cuma soal uang. Tapi sekarang gua akan ketahuan sudah menghabisi seseorang. Gua nggak siap untuk menerima semua ini. Dan malam itu di antara bau busuk dan sisa-sisa plastik, Panji akhirnya sadar. Hari semakin dekat dengan akhir cerita ini. Di kamar Raisa, kesedihan menggantung seperti awan gelap. Raisa berbaring, wajahnya lemas, matanya menerawang sedih dan kelam. Handphone jatuh bergetar pelan. Halo Raisa. Iya, halo Asda. Raisa, gue baru lihat breaking news barusan tentang ditemukan mayat perempuan di tempat pembuangan sampah. Ciri-cirinya mirip banget dengan Kasinta. Iya Asda, polisi juga sudah menghubungi gue barusan. Besok, gue diminta bantu identifikasi.
Sebenarnya gue nggak sanggup menghadapi semua ini. Gue masih shock aja. Gue menganggap Kak Sinta itu udah kayak kakak gue sendiri. Iya, Kak Sinta itu terlalu baik orangnya. Dia baik banget Asda, ngajarin gue sabar dan harus selalu menolong orang. Tapi gue nggak percaya kebaikan dia berakhir begini. Jadi inget dia selalu bayarin makanan pas kita kumpul. Ingat juga waktu dia beliin kita skincare. Dia nganggap kita itu sebagai adik-adiknya. Aduh, gue nggak kuat Asda. Lo kuat Raisa, kita bakal cari kebenaran sampai habis. Besok pagi gue akan antar mengecek jenazahnya. Tapi malam ini lo harus istirahat ya. Iya Asda, makasih ya. Tolong kuatin gue. Pasti Raisa. Di balik tembok kamar, Adiba duduk diam. Lutut dipeluk, matanya menatap lurus. Ia mendengar semua. Pikirannya bekerja cepat. Nah kan, mulai ketahuan kan ulah si Panji. Lo pikir bisa gitu aja? Buang orang kayak Kak Sinta dan kabur begitu aja? Gua udah tahu keberadaan lo Panji. Hari lo tinggal dikit lagi. Lo bakal lihat, sebentar lagi lo bakal ketangkap. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu. Raisa, gua, Zafir, dan Udin melangkah pelan ke rumah sakit. Tempat jenazah korban disimpan. Di lorong rumah sakit hanya suara detak jantung yang terdengar. Semua menahan nafas. Silahkan, jenazahnya ada di dalam. Kalau kalian sudah siap, kami akan buka penutupnya. Gimana Raisa? Kita harus lihat sekarang jenazahnya ke dalam. Gue takut Udin, gue beneran belum siap melihat Kak Sinta kayak begini. Tenang Raisa, kita di sini bareng-bareng ya melihatnya. Lo nggak sendiri kok. Gue cuma masih kaget aja Asda, tiba-tiba harus melihat Kak Sinta dalam keadaan begini. Raisa, kalau lu nggak kuat, biar gua aja yang lihat duluan ke dalam. Yuk Raisa yuk, semakin cepat selesai juga masalahnya. Gimana Raisa? Yuk, sekarang yuk lihat yuk. Ya Allah Kak Sinta. Ya udah, yuk. Sekarang gue siap. Gue harus kuat-kuatin. Di dalam ruang forensik, mereka terdiam tanpa kata. Ada keanehan yang terjadi. Raisa, bentar deh. Coba lihat lebih jelas. Ini bukan Kak Sinta. Kak Sinta itu nggak punya tai lalat di situ. Ini bukan dia. Ini jelas-jelas bukan Kak Sinta. Iya, ini bukan Kak Sinta. Jadi, jenazah ini bukan Sinta saudara kalian? Iya. Ini bukan Kak Sinta. Bukan ini orangnya, Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau ini bukan jenazahnya, saya dan tim akan kembali mencari keberadaan Sinta. Ya Tuhan, kalau ini bukan Kak Sinta. Lalu, Kak Sinta ada di mana? Di sebuah apartemen yang sederhana di daerah pinggiran kota, tirai tertutup rapat. Suasana hening sampai terdengar suara lembut yang telah lama kita nantikan. Makasih banget ya Adiba. Kalau lo telat dikit aja, mungkin gue udah gak ada sekarang di dunia ini. Beruntung banget Kak Sinta. Saat itu pas gue lagi kabur dari sekolah. Mungkin itu takdir gue ketemu lo di tempat sampah. Kalau bukan karena lo, gue mungkin udah jadi berita utama pagi ini. Si Panji dia emang bener-bener jahat. Racunin gua dan beneran naruh gua dalam koper. Gue udah curiga dari awal. Waktu lihat si Panji buang koper kayak buang sampah plastik. Gue langsung tahu ada yang aneh sih. Kok bisa koper sebagus itu dia buang? Dan setelah gue buka, kaget setengah mati. Ada lo di dalamnya Kak Sinta. Lo penyelamat gua Adiba. Sekarang saatnya lo boleh memberitahu anak-anak lain kalau gua masih hidup. Sekarang waktunya kita jatuhin si Panji. Gua udah cukup diam sekarang. Dan dia harus bertanggung jawab. Gue udah siap. Bukti udah gue kumpulin semua. Video, lokasi gerak-geriknya. Tinggal nunggu waktu aja. Kapan itu Kak Sinta? Sekarang juga. Si Panji pikir gua sudah mati. Sekarang dia yang bakal ngerasain. Rasa aja kehilangan segalanya. Malam
itu dua perempuan berbeda usia dan karakter bersatu dalam satu misi, yaitu akan menjatuhkan si Mokondo bernama Panji. Hujan turun deras malam itu. Panji sedang duduk, tatapannya kosong. Kenapa ya seharian ini gua ngerasa nggak tenang aja? Harusnya setelah dengan apa yang semua gua dapatkan, gua akan baik-baik aja. Siapa ya itu? Samping kontrakan rumah gua kan kosong, nggak ada siapa-siapa. Siapa itu yang batuk tengah malam begini? Hei, siapa itu? Jangan main-main ya. Dari balik hujan dan kabut tipis, muncullah sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya berdiri diam, menatap lurus ke dalam kontrakan. Sinta? Panji, kenapa lo lakuin itu ke gue? Lo bukan manusia. Lo udah mati, Sinta. Gue percaya sama lo, tapi lo tega menghabisi gue. Di koper itu, gue sesak, Panji. Gue kedinginan. Itu gua nggak sengaja, Sinta. Gua udah kebablasan. Gue akan terus menghantui lo. Gua menyesal, Sinta. Sumpah, gua benar-benar menyesal. Lo siap-siap terima akibatnya. Hidup lo gak bakal tenang. Jangan hantui gue lagi. Sekarang gua menyerah, Sinta. Maafin gua. Sudah berakhir, Panji. Lo akan menerima akibat semua ini. Maafin gua, Sinta. Gua akan menyerahkan diri ke polisi. Malam ini juga. Panji kabur keluar kontrakan sambil berteriak ketakutan. Hujan deras membasahi tubuhnya. Sinta dan Adiba duduk di balik dinding. Adiba menahan tawa. Sinta juga tersenyum. Wajahnya dingin namun puas. Gimana akting gua, Adiba? Keren parah Kak Sinta. Wajahnya si Panji lihat gak? Kayak abis lihat kuntilanak. Biar dia ngerasain. Rasanya dibuang kayak sampah itu gimana? Kita lihat apa benar dia mau menyerahkan diri ke polisi atau enggak. Kayaknya dia sudah menyadari sih kesalahannya sekarang. Pagi itu di ruang kelas, cahaya matahari menembus jendela hangat. Tapi kenapa ya feeling gua ini semua pasti ada hubungannya sama si Panji. Nah kan dari awal Eike udah curiga sama Tulekong. Gaya sok baik, padahal gilingan. Alemong deh. Kalau ternyata si Panji pelakunya, gua bakal hajar tuh orang. By the way, gue udah nyari si Adiba kemana-mana, tapi anak itu ngilang juga dong. Gak pulang dan handphonenya aktif, tapi gak diangkat. Nyebelin gak sih? Aduh, drama banget ADY Asda. Si Adiba tuh kadang suka sok-sokan jadi detektif deh. Ember, tapi kali ini udah kelewatan. Malam tadi, dia gak pulang ke rumah dong. Jangan-jangan si Adiba lagi memecahkan kasus yang sama dengan kita. Gue ngerasa aneh juga sama si Adiba. Gerak-geriknya, kayaknya dia emang merahasiakan sesuatu dari kita. Sebentar, ada teleponnya dari polisi. Angkat dulu, Raisa. Selamat pagi. Kami ingin mengabarkan orang yang selama ini kalian cari telah menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Siapa, Pak? Panji. Dia datang ke kantor kami pagi ini. Dia mengakui telah terlibat dengan kasus kehilangan Sinta. Panji mengakui dia terlibat atas kehilangan Kak Sinta. Kami minta kalian datang untuk memberikan keterangan tambahan ya. Kami butuh kalian segera ke kantor polisi. Baik Pak, kami segera ke sana. Kenapa Raisa? Siapa yang nelfon? Itu polisi. Katanya si Panji sudah menyerahkan diri. Serius lo? Anjir, berarti dia udah ngaku. Gildak deh ini, Alemong. Jadi selama ini beneran si Panji? Nggak tahu pastinya, tapi kita disuruh ke kantor polisi sekarang juga. Wah, parah. Ayo kita jalan aja sekarang. Mereka semua saling pandang. Detik itu juga, amarah,
kelegaan, dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Sebaiknya lo harus jujur sejujur-jujurnya. Gua nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi gua nyerah karena gua udah nggak kuat lagi berbohong. Cepet bilang, lo kemanain Kasinta, Panji? Gua emang sempat bawa dia ke kontrakan gue. Gue rayu dia buat ketemu. Gua masakin dia nasi goreng. Lalu gua taruh obat tidur di minumannya. Tega lo, Panji. Kasinta sudah baik sama lo. Tapi gua nggak bermaksud ngebunuh dia. Nggak maksud, dasar jingan. Karena dia nggak sadar seharian, akhirnya gua masukkan dia ke dalam koper dan gua buang ke tempat pembuangan sampah. Berharap tak ada yang menemukannya. Lo jahat banget, Panji. Sekejam itu sama orang yang sudah menolong lo. Iya, gua salah. Gua panik. Gua cuma mau ambil uangnya aja. Karena gua punya utang. Banyak banget utangnya. Gua nggak peduli ya. Lo nyesal atau enggak, lo terima ini. Hey, stop! Biar polisi yang mengurus dia. Iya, sabar guys. Dia sudah menyadari kesalahannya. Adiba dan Kasinta? Sinta? Lo masih hidup? Iya, gua masih hidup. Dan sekarang gua di sini buat bilang semua kebenaran udah terungkap. Lo nggak cuma mencuri uang gue, tapi lo nyoba bunuh gue. Maafin gua, Sinta. Gua senang lo masih hidup. Sekarang gua layak untuk dihukum seberat-beratnya. Kasinta, tapi kenapa ini semua bisa terjadi? Gua senang banget, Kasinta. Nanti gue jelasin semuanya ya guys. Sekarang saatnya si Panji menerima hukumannya. Ruangan itu hening. Panji menangis. Semua yang hadir menahan emosi. Tapi satu hal pasti, keadilan mulai ditegakkan. Dan hari ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru bagi Sinta dan semua yang menyayanginya. Parah ya, ternyata ceritanya seperti itu. Untungnya ada si Adiba yang kabur dari sekolah dan membuka koper itu. Kalau enggak, Kasinta bisa lewat loh. Betul banget. Terima kasih ya semuanya. Kalian udah kaya keluarga gua. Gua tahu semangat kalian mencari gua dari si Adiba. Pantesan selama ini si Adiba hilang-hilangan. Ternyata emang ada misi penting yang harus diselesaikan si Adiba. Ember, hilang-hilangan gua ada bagusnya kan? Yang paling penting kita semua itu harus berterima kasih ke orang yang paling berani minggu ini. Ini dia, si kecil misterius Adiba. Karena berkat dia, gua masih berkumpul di sini bersama kalian. Makasih ya Adiba. Maaf kalau selama ini gue suka marah-marah sama lo. By the way, gue udah janji liburan sekolah nanti kita semua liburan ke Jepang ya. Oh my god, serius Kasinta? Mau ngajak kita semua ke Jepang? Tiket, akomodasi, semua gua yang urus. Ih, berasa mimpi Eken nih. Kayaknya baru kali ini ya, hidup berasa kayak di film. Endingnya bahagia banget. Sebentar, khusus buat lo Zafir, gak semudah itu ya bisa ikut ke Jepang. Nah, kenapa tuh sama si Zafir? Iya, kenapa Kasinta? Lo harus tembak dulu si Asda. Idi, apa sih? Kalau sudah jelas hubungan lo, baru lo boleh berangkat ke Jepang. Nanti aja di Jepang, biar ada alasan buat kenangan yang romantis. Bener gak? Langit malam memeluk mereka dalam gelap tawa. Setelah badai besar, mereka akhirnya menemukan pelangi dengan secangkir tawa dan secuil harapan. Hai kawan, aku yakin kita bisa. Kesuksesan sudah di depan, bahagiakan kita celang.